Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Deputi, Pak Tri. Ketemu lagi Pak Tri, udah lama ini kita tidak berjumpa. Pak Asrofi sebagai moderator, Bu Eli dan teman-teman dari Tanoto Foundation serta para hadirin sekalian. Baik, untuk pada kesempatan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya. Sudah bisa dilihat ya, Ibu ya, materi yang saya paparkan di sini. Nah, di sini saya mohon izin untuk memberi semacam subjudul tambahan ya. Saya mengatakan towards epistemic governance ya, karena memang salah satu tema penting ya ketika kita berbicara tadi Pak Deputi juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana kualitas dari kebijakan itu upaya dari kita semua untuk terus meningkatkan dari akademisi, dari teman-teman di birokrasi, baik jabatan fungsional maupun struktural. Nah, sebenarnya apa yang ingin kita cita-citakan atau yang ingin kita capai itu adalah apa yang dinamakan dengan epistemic governance. Jadi bagaimana melakukan blending antara dunia analisis yang selama ini mungkin lebih banyak didominasi hanya di perguruan tinggi dan itu tidak keluar dari pagar kampus ya, hanya menjadi koleksi di perpustakaan dengan praktek real kebijakan publik yang ada di luar kampus. Nah, epistemic governance ini sebenarnya adalah sebuah konsep di mana sebenarnya sekat itu harus semakin lama semakin tidak ada. Jadi antara dunia akademis yang itu melakukan banyak sekali analisis, mengolah data dan sebagainya, dengan dunia praktek yang itu kemudian mengeksekusi banyak program, banyak kegiatan, banyak kebijakan di lapangan. Nah, kita tentu saja belum, bahkan mungkin saya bisa mengatakan belum ada satu negara pun di dunia ini yang sudah 100% tata kelolanya itu adalah berbasis pada epistemik, itu belum ada. Tapi saya yakin dan tetap optimis ya dengan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di LAN, didukung oleh Tanoto Foundation, ini adalah upaya menuju ke arah sana sebenarnya. Membuat pemerintahan kita ini lebih berbasis pada epistemologi yang jelas lah dalam membuat sebuah program atau kebijakan publik. Nah, dalam waktu 1,5 jam kurang lebih seperti yang disampaikan Pak Asrofi, saya akan menyampaikan 9 sub bahasan dalam paparan ini. Tapi nanti kalau mungkin di tengah-tengah ada suara saya yang kurang jelas, mohon saya diberitahu ya Pak Asrofi, karena di kampus ini internetnya juga lagi agak trouble. Jadi mungkin yang pertama saya akan menyampaikan introduction, kemudian kita akan review sedikit, ya, tadi sudah disampaikan dan saya kira sudah menjadi menu wajib kita sehari-hari, ya, sebagai analis kebijakan, sebagai pemerhati kebijakan publik dan sebagainya. Kita akan review kembali apa sih itu public policy, kemudian apa sih itu policy analysis, kemudian diagnosis. Nah, ini aspek diagnosis ini yang saya kira nanti akan saya beri sedikit penekanan. Nah, baru kita akan masuk pada kualitatif dan kuantitatif teknik sebelum kita berbicara tentang apa bentuk terapi yang nantinya akan diberikan sebagai bagian ke-8 dari paparan saya ini. Nah, khusus untuk yang teknik analisis, baik itu yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, background saya itu sebenarnya adalah kualitatif. Saya lahir dari rahim institusi pendidikan yang paradigmanya adalah kualitatif, tapi saya dibesarkan di institusi pendidikan yang mulai dari S2, S3 saya itu basis saya adalah kuantitatif. Tapi teknik analisis kebijakan publik baik yang berbasis pada teknik-teknik kualitatif atau kuantitatif, mungkin nanti kita akan ada sesi sendiri untuk mendalami. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberi overview, ya, memberi tester. Kalau kita sering jalan-jalan di mall itu ada orang jualan makanan atau snack baru gitu dikasih tester. Jadi kita di sini hanya testernya saja, bahwa ada sekian banyak menu ya, dalam kualitatif dan sekian banyak menu dalam kuantitatif. Kita tidak mendalami secara detail. Nanti detailnya akan ada di sini dan saya juga sudah merekam ya, tutorial yang bisa diikuti baik itu teknik-teknik kuantitatif maupun kualitatif di YouTube, dan itu bisa diakses kapanpun oleh siapapun dan dimanapun. Tapi mungkin karena di YouTube tidak bisa tanya jawab, jadi mungkin kurang
ideal begitu, dan ini nanti ada sesi sendiri kita bisa melakukan tanya jawab. Baik, ini adalah tiga kata kunci dalam melakukan analisis kebijakan publik. Menurut saya, setelah saya membaca berbagai referensi, berbagai literatur, dan mungkin di lapangan juga terlibat dalam beberapa proses perumusan sampai pada evaluasi kebijakan publik, bahwa analisis kebijakan publik itu terdiri dari tiga komponen utama. Yaitu komponen pertama adalah aspek diagnosis, untuk mengatakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kemudian komponen yang kedua itu adalah indikasi. Indikasinya apa yang menunjukkan bahwa yang terjadi adalah A misalnya, itu apa saja indikasinya. Nah, aspek yang ketiga adalah terapi. Jadi apa yang harus dilakukan terkait dengan kebijakan yang ada itu. Nah, tiga aspek penting dalam melakukan analisis kebijakan publik ini bisa kita lakukan, saya kira ini sifatnya sangat-sangat generik, bisa kita lakukan di banyak dimensi, baik itu dimensi berbasis sektor, ya, mulai kebijakan di sektor pendidikan, kebijakan di sektor transportasi, kebijakan di sektor ekonomi, di sektor kesehatan, dan sebagainya. Tiga komponen ini bisa kita pakai, baik dalam melakukan analisis kebijakan publik. Kalau tadi Pak Deputi mengatakan itu dikotomi atau trikotomi yang sering kita dengar, kebijakan publik terbagi menjadi tiga, itu formulasi, implementasi, evaluasi yang sangat stages tadi itu tiga komponen ini juga bisa kita pakai, menganalisis proses formulasi, mendiagnosis, dicari indikasinya apa, lalu terapinya apa. Pada proses implementasi juga kita bisa lakukan diagnosis, indikasi, dan terapi. Pada proses evaluasi juga seperti itu. Sehingga tiga komponen analisis kebijakan publik ini nanti di dalam sesi ini saya juga akan menjelaskan apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan diagnosis yang tepat, apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan, dan teknik-teknik yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan indikasi apa yang menunjukkan adanya gejala patologi tertentu, misalnya kalau kita melihat dari kebijakan publik, dan bagaimana cara kita mengkoneksikan antara hasil diagnosis, kemudian indikasinya, sehingga terapi yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya, misalnya kalau di diagnosis itu problemnya adalah manajemen, indikasinya bahwa memang terjadi banyak kesalahan manajerial di dalam proses itu, maka terapinya juga mungkin terapi pada aspek pembenahan aspek manajemen, entah itu melalui training, entah itu melalui penataan organisasi, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang terapi dan diagnosisnya ini seringkali tidak terkoneksi dengan baik. Nah, itu problem dalam analisis kebijakan publik selama ini. Jadi, ini nanti yang menjadi tulang punggung pembahasan kita pada materi-materi, atau khususnya di sesi ini tulang punggungnya adalah pada tiga hal ini. Nah, kan tapi sebelum kita masuk secara lebih operasional dan mendetail terkait bagaimana kita melakukan diagnosis, mengidentifikasi indikasi problem yang ada dalam kebijakan publik tertentu dan memberikan terapi yang tepat, saya akan memberi beberapa latar atau setting dari diskusi kita. Nah, pertama mungkin ini adalah sebuah deskripsi, ya, cita-cita. Kita masih kecil, ya, gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Ya, mungkin nggak sampai langit lah, kalau langit terlalu tinggi kita nggak bisa turun. Jadi kita membayangkan seperti apa sih seorang analis kebijakan itu, atau titik tertinggi, ya. Titik tertinggi seorang itu bisa dikatakan sebagai seorang analis kebijakan itu figurnya seperti apa? Yang jelas bukan saya, mungkin seperti Pak Deputi atau lain. Tapi di sini saya memberi contoh, ya, dua orang, yaitu John Maynard Keynes dan Friedrich Hayek. Ya. Dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat, ya, memang mereka basisnya ekonomi, ya, karena ketika saya menempuh studi S2 juga di kampus yang memang kebijakan publik di sana itu banyak diwarnai oleh economic policy. Nah, Keynes dan Hayek ini adalah dua tokoh yang sangat-sangat kuat, ya, perdebatannya, bahkan dulu mereka saling berbalas surat di koran, ya, dan saling berbalas surat melalui perdebatannya zaman waktu itu sekitar tahun 70-an itu atau 60-an masih pakai surat. Nah, surat-suratan antara Keynes dan Hayek ini dipublikasikan di media massa, dan itu menjadi
kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya kalau di sini katakan whether economy is based up on market determinated versus state planning, sebenarnya perdebatan ini sudah perdebatan yang sangat lama kan, tapi masing-masing itu mengungkapkan hasil diagnosis dan bukti yang mengindikasikan diagnosis mereka. Misalnya Keynes mengatakan bahwa hasil diagnosisnya kenapa terjadi krisis di 1920, 1930 dan sebagainya, bahkan pasca Perang Dunia Kedua, itu karena ketidakmampuan dari market ya, dalam menghandle persoalan-persoalan kebijakan, terutama di masa-masa krisis, sehingga market ekonomi itu tidak bisa diandalkan dalam hal itu. Tapi Hayek tidak setuju, mengatakan bahwa memang akan terjadi turbulensi, tapi bukan berarti kemudian negara yang harus mengambil banyak hal, karena market dikatakan oleh Hayek, the market would eventually take care of itself. Jadi turbulensi itu biasa, sama seperti metabolisme tubuh kita, kadang sehat, kadang sakit, tapi sebenarnya di dalam tubuh kita, di dalam pasar itu ada self defense mechanism yang itu akan memperbaiki perubahan-perubahan cuaca yang itu berdampak pada kita, itu akan di dalam tubuh kita, di dalam tubuh pasar itu ada mekanisme. Nah, mereka berdebat sangat kuat pada saat itu. Jadi ini adalah contoh. Ini adalah foto Margaret Thatcher ya. Margaret Thatcher ini sangat-sangat mengagumi Hayek. Bahkan Margaret Thatcher itu pernah membuat sebuah statement yang luar biasa. Dia mengatakan in this we believe, dan itu sambil menunjukkan bukunya Hayek, bahwa kebijakan Margaret Thatcher ketika menjadi Perdana Menteri Inggris itu murni diambil dari argumen-argumen dan gagasan-gagasan dari seorang analis. Saya lebih mungkin menyebut saja Hayek dan Keynes sebagai analis kebijakan. Margaret Thatcher mengatakan in this we believe. Jadi kami percaya kepada buku dari Hayek yang berjudul The Constitution of Liberty itu. Dan akhirnya ya, tidak hanya bukunya saja, mungkin terjadi diskusi dan Hayek menyarankan kebijakan ini harus dibuat seperti ini, kebijakan luar negeri harus seperti ini, segala macam. Dan itu memang berbasis kepada kualitas diagnosis, indikasi, dan terapi yang dibuat oleh Hayek, meskipun dia perspektifnya adalah perspektif liberal atau neoliberalisme yang sekarang kita sering dengar. Nah, tidak kalah Keynes ini juga tokoh yang sangat berpengaruh. Di sini katakan for decades till 1980s, the idea of Keynes dominated economies of the Western world. Jadi pemikiran Keynes tentang sampai sejauh mana negara harus mengambil peran khususnya dalam mendorong aspek demand ya, dari ekonomi makro itu, dan negara harus agresif di situ menciptakan permintaan baru. Nah, ini diadopsi, bahkan ini foto ini adalah foto Keynes yang sebelah kanan ini, dan ini adalah salah direktur IMF Dexter, kalau tidak salah, salah satu direktur IMF pertama. Kita kenal IMF ini adalah salah satu lembaga yang sangat mendukung adanya liberalisasi pasar, tapi ternyata banyak gagasan-gagasan Keynes Keynes yang itu diterima oleh IMF, apalagi negara-negara yang di luar dari kesepakatan Bretton Woods itu. Nah, ini adalah figur contoh bagaimana kalau kita membayangkan, saya ini belajar atau ikut kuliah public lecture seperti ini, ikut training jadi analis, mentoknya itu kira-kira jadi orang yang seperti apa. Nah, ini slide ini maksud saya adalah bahwa kalau ini kita teruskan, kapasitas ini kita tingkatkan, bukan tidak mungkin di Indonesia ini akan muncul, ya mungkin bukan pemikiran, bukan gagasan ya, tapi kualitasnya akan muncul Keynesian baru versi Indonesia yang melihat problem kebijakan, menganalisinya secara mendalam, dan kemudian menawarkan sebuah gagasan. Akan muncul Hayek baru dari Indonesia yang itu juga bisa mewarnai ekonomi dunia, mewarnai kebijakan-kebijakan publik yang diambil tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Jadi ini hanya sekedar memberi deskripsi saja. Mentoknya seorang analis kebijakan itu seperti apa. Sehingga di sini saya gambar Margaret Thatcher, ini kan politisi ya. Nah, kalau biasanya cita-cita kita itu kan di pemerintahan itu ya jadi kepala dinas, jadi pejabat eselon 2 atau jadi deputi misalnya. Nah, tapi kalau analis kebijakan itu cita-citanya mudah-mudahan menjadi orang seperti Hayek, menjadi orang seperti Keynes, ini cita-cita. Jadi tidak semuanya nanti jadi deputi, tidak semuanya menjadi kepala
pusaka atau misalnya. Jadi jabatan struktural itu kan kita sudah sepakat karena semuanya sudah menjadi analis kebijakan itu fungsional. Nah, cita-cita untuk mewujudkan epistemic governance itu sebenarnya bukan sekedar cita-cita yang berada di dalam dunia akademis. Bahkan di dalam RPJPN kita, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, dan saya kira turunannya ini banyak sekali. Ada peraturan pemerintah, kemudian ada diturunkan juga dalam berbagai regulasi-regulasi di tingkat kementerian, itu turunannya banyak sekali. Dan di sini katakan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, ya. Negara maju dan kekuatan 12 besar dunia, ini adalah visi RPJPN kita. Nah, di sini dikatakan di dalam RPJPN itu bahwa untuk menjadi Indonesia menjadi negara maju itu adalah ekonomi berbasis pengetahuan dan masyarakat berbasis pengetahuan. Ini yang tadi diistilahkan, bahkan ini di Indonesia sebenarnya sudah diintroduksi sejak tahun 2007, yang sekarang di dunia administrasi publik itu baru rame sekitar 2-3 tahun terakhir tentang epistemic governance itu, terutama ketika berbicara tentang EBP. Nah, sebenarnya Indonesia ini sudah punya kesadaran untuk menciptakan epistemic governance, bahkan sudah dituangkan dalam sebuah dokumen yang cukup penting dalam dokumen perencanaan nasional, yaitu RPJPN, yang ini menjadi inspirasi bagi RPJMN dan juga turun ke daerah menjadi RPJMD dan sebagainya, RPJPD dan sebagainya. Jadi gagasan epistemic governance bukan hal yang baru di Indonesia sebenarnya. Nah, masih tentang epistemic governance, saya lihat di dalam modul kegiatan kita ini, public lecture untuk analis policy analis ini, ada materi tentang EBP, ya, evidence based policy. Nah, sebenarnya evidence based policy sendiri itu terbelah ya menjadi 4 mazhab, ya, terbelah menjadi 4 mazhab. Nah, mazhab yang pertama itu adalah apa yang dinamakan dengan reinforced school atau mazhab reinforcement, yaitu mazhab yang mendorong. Ini hanya salah satu mazhab. Kita mengiranya ini satu-satunya mazhab, bahwa ternyata ini adalah saya juga baru membaca ini sekitar 3 tahun yang lalu ketika saya hampir mau mempublikasikan sebuah hasil riset tentang layanan tenaga kerjaan. Nah, reinforced school ini ternyata adalah hanya salah satu mazhab di dalam evidence based policy atau dalam policy analysis discussion gitu. Jadi apa yang dinamakan dengan reinforced school? Reinforced school itu adalah sebuah mazhab di dalam EBP yang mengatakan bahwa kebijakan publik yang baik itu adalah kebijakan yang berbasis evidence. Selain itu, maka kebijakan publik itu adalah jelek. Bahasa kasarnya gitu. Mohon maaf Mbak Maria, tadi disuruh mencari diksi, saya agak sulit. Atau lawan kata dari bagus itu yang agak halus apa ya. Tapi intinya reinforced school itu begitu. Jadi hitam putih ya melihat evidence based policy. Jadi good public policy itu hanya kebijakan publik yang berbasis pada evidence based. Ketika kebijakan publik itu tidak berbasis kepada evidence, tidak ada data, tidak ada analisis, tidak ada bukti empiris dan sebagainya, maka kebijakan itu berarti berbasis pada kepentingan dan itu jelek. Apapun yang menjadi basis kebijakan publik selain evidence is bad policy analysis. Jadi itu adalah mazhab yang saya kira itu dulunya adalah ini satu-satunya mazhab di dalam EBP, tapi ternyata ini hanya salah satu mazhab. Nah, kenapa dikatakan sebagai salah satu? Karena ternyata di lapangan tidak ada alat ukur. Misalnya kita punya WGI atau WGI itu ya, Worldwide Governance Index, ya. Atau misalnya TI ya, Transparency Index kalau nggak salah yang mengukur tentang persepsi korupsi itu kan ada indeks-indeksnya. Nah ternyata evidence based policy ini belum ada indeksnya. Jadi ini kalau LAN atau kalau pusaka mau membuat indexing tentang EBP ini saya kira juga satu proyek yang cukup menarik. Nah ternyata tidak ada negara yang bisa mengklaim dirinya sebagai negara yang fully evidence based policy, itu nggak ada. Banyak kebijakan yang dibuat di luar evidence, apa itu kepentingan, apakah itu preferensi, apakah itu ideologi, apakah itu faktor
pantas tidak pantas secara kultural dan seterusnya. Jadi evidence itu hanya salah satu saja. Nah ini kalau reinforced school nggak mau. Evidence itu satu-satunya. Tidak ada pilihan lain selain evidence kalau mau membuat kebijakan. Kalau kamu nggak mau pakai evidence ya berarti bad policies. Semua yang kamu bikin itu. Nah, yang agak lunak dari reinforced school, dari mazhab reinforced itu dalam EPP adalah reform school. Nah, reform school itu dia mengakui bahwa sulit untuk membuat kebijakan itu semuanya harus berbasis evidence, semuanya harus berbasis data, semuanya harus berbasis bukti empirik. Itu betapa banyak efforts yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga apa yang ditawarkan oleh reform school, kalau mau membuat evidence based policy itu, ya cukup meningkatkan kapasitas akademik dari policy makers. Nah, cuman sayangnya kita ini kan mendikotomi jabatan fungsional dan struktural, sehingga yang ditingkatkan kapasitasnya itu hanya yang fungsional aja, yang struktural itu mungkin lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya executing ya. Tapi yang enhancing capacity itu hanya yang fungsional aja, sehingga reform school ini juga dalam konteks Indonesia nampaknya juga tidak begitu berjalan ya. Jadi kegiatan peningkatan kapasitas, memberi pemahaman terkait dengan ilmu-ilmu baru, memberi pemahaman perkembangan teknologi terkini, memberi pemahaman terkait dengan paradigma atau teori yang tadi Pak Deputi menyatakan bahwa teori apa yang melandasi kita dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena mazhab reform school ini atau mazhab reformasi ini meyakini bahwa cepat atau lambat policy maker yang tercerahkan dalam tanda petik secara epistemologis, maka pada saatnya mereka akan membuat kebijakan akan berbasis kepada evidence dan epistemologi pengetahuan, cara berpikir yang benar. Jangan salahkan mereka kalau tidak membuat kebijakan yang jauh dari tata cara berpikir yang bersifat akademis, ilmiah, dan berbasis evidence, karena mereka sendiri tidak pernah ditingkatkan kapasitasnya secara formal melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata ini juga masih spekulatif ya. Nah, terus kapan kita butuh cepat nih kalau cuman memberi mereka knowledge ya, policy maker ditingkatkan pengetahuannya, wawasan, keilmuannya segala macam, terus kita nggak punya dasar. Ini kapan epistemic governance-nya akan terjadi? Sehingga muncullah reinvent school atau mazhab reinvensi. Nah, mazhab dalam EBP yang ketiga ini yang memunculkan banyak lembaga-lembaga dulu, misalnya tadi saya lihat ada dari DEN ya, Dewan Ekonomi Nasional kalau nggak salah itu. Nah, muncul dewan-dewan itu, ya, dewan-dewan kecuali Dewan Perwakilan ya, Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, banyaklah dewan-dewan itu yang terdiri dari ada perguruan tinggi, ada NGO dan sebagainya, dan mereka sebagai lembaga non struktural yang kemudian bekerja di dalam sistem ya, yang sama dengan dengan komponen-komponen struktural yang lain. Jadi ya itu tadi kalau di daerah itu ada Dewan Percepatan Pembangunan, ada tim TGUPP ya, kalau di Jakarta, kalau di daerah itu mungkin ada tim percepatan pembangunan, tim transisi, apapun itu namanya. Nah, keberadaan lembaga-lembaga non struktural seperti itu sebenarnya adalah bagian dari mazhab reinvent dalam EBP, dan mereka diharapkan itu bisa melakukan percepatan. Jadi ketika birokrasi itu sudah sering ketemu dengan tim-tim percepatan tadi yang para akademisi, para aktivis NGO dan sebagainya, sehingga proses percepatan ini akan semakin terciptanya EBP. Nah, yang terakhir mazhab terakhir adalah reject school yang di lapangan itu ya di mazhab yang paling pesimis ya. Di lapangan itu gimana kita mau ngomong evidence kebijakan itu dibuat itu semuanya kompleks ya. Ada kelompok kepentingan, ada tekanan dari dalam, tekanan dari luar, tekanan dari konstituen dan sebagainya. Nggak sempat Pak policy maker itu menghitung secara statistik, dilakukan dulu analisis regresi, dilakukan forecasting, itu nggak sempat. Karena di lapangan itu kompleksitas dan keterdesakan waktu untuk mengambil kebijakan itu sangat tinggi. Sehingga reject school itu dia sama sekali tidak atau pesimis ya dengan bahwa EBP itu akan terjadi. Nah, mungkin kita bergeraknya di reinforce, reform, dan reinvent school. Reject school ini harus hanya kita rekognisi saja bahwa ada kelompok-kelompok ilmuwan yang tidak percaya dengan EBP. Nah, analisis kebijakan publik yang akan kita lakukan, berbagai macam teknik yang akan kita pelajari pada kali ini, mungkin ruang lingkupnya ya
apakah posisinya sebagai seorang analis kebijakan langsung menawarkan sebuah kebijakan, maka itu adalah reinforced school, atau kita dalam konteks untuk memberi enlightenment kepada policy maker, diajak diskusi, diajak seminar, diajak update ilmu pengetahuan baru sehingga lama-lama mereka akan ini, atau kita menjadi mitra ya, bagi lembaga pemerintah untuk melakukan penguatan aspek epistemologis dari kebijakan publik. Nah, saya ini akan cepat saja untuk public policy karena ini sifatnya review ya. Jadi apa sih definisi? Pertama adalah governmental authority. Jadi ada kekuatan atau kekuasaan dari pemerintah yang digerakkan ya, di dalam sebuah kebijakan publik. Jadi ada governmental authority yang kita mainkan di situ. Kemudian ada action and inaction, ini yang paling terkenal dari Thomas Dye. Jadi apakah action atau inaction? Jadi sebenarnya adalah yang penting itu bukan apa yang dilakukan, tapi intention. Jadi intention is more meaningful than action. Kenapa? Karena di dalam inaction itu ada intention. Ada maksud untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi inaction itu bukan karena tidak ngerti, tapi karena sadar bahwa saya harus tidak melakukan apa-apa dalam kondisi seperti ini. Ketika ada gejolak misalnya di masyarakat, polarisasi, entah itu berbasis keagamaan atau polarisasi berbasis kepentingan, terjadi tarik-menarik yang luar biasa keras, dan pemerintah itu pasti rapat itu. Dan pasti mengundang kepolisian, mengundang intelijen, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah kita perlu bikin statement? Melihat di luar itu terjadi begitu gejolak, begitu besar, dan akhirnya mungkin hasil rapat, baik Pak, kita putuskan untuk Bapak tidak perlu membuat statement, Bapak tidak perlu menanggapi, dan biarkan ini diselesaikan sendiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Oke, dan policy maker hasil dari rapat ini saya putuskan untuk tidak melakukan apa-apa terkait dengan gejolak yang terjadi di masyarakat. Itu adalah inaction yang di dalamnya ada intention. Ya, ini persoalannya bukan action atau tidak action, tapi intensinya apa. Nah, kemudian ada purpose, ada tujuan, kemudian ada effects on the people and society. Jadi ada dampak yang itu. Nah, ini menarik salah satu statement dari Keynes yang tadi saya bahwa kebijakan publik itu adalah merubah perilaku. Ya. Kalau ada kebijakan publik masyarakat tetap saja perilakunya, maka kebijakan publik itu gagal. Jadi di sini katakan apa sih public policy? Bukan action in action, bukan sekedar ada purpose, bukan sekedar ada authority yang digerakkan, tetapi ada efek perubahan apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya ketika pajak dinaikkan, apakah masyarakat itu semakin rajin membayar pajak, atau semakin pintar mencari peluang bagaimana caranya menghindari pajak misalnya. Nah, efek apa yang terjadi di masyarakat? Apakah efeknya itu sesuai dengan harapan dari kebijakan itu, masyarakat semakin income negara semakin meningkat, atau justru masyarakat yang akhirnya semakin dilatih untuk bagaimana menghindari pajak yang tinggi misalnya. Nah, perceived need for or public demand. Jadi ada permintaan respond to a perceived need or public demand. Jadi ada tanggapan dari pemerintah terhadap apa sebenarnya diminta. Itu adalah komponen-komponen ya dalam kebijakan publik saya kira, dan ini ada saya kira beda perspektif ya antara Easton, Simon, Drucker. Drucker ini sudah sangat manajerial sekali. Ya, makanya mungkin saya sangat menyadari senior-senior saya, guru-guru saya di UGM itu menambah kata manajemen ya di dalam jurusannya, kalau nggak salah public management, administrasi dan manajemen. Pokoknya ada kata manajemennya, saya nggak lupa. Ada juga public policy itu yang purely politics. Jadi bukan tentang manajemen yang teknis-teknis, tapi ini adalah political domain. Ya, public policy itu ada di situ seperti Easton misalnya. Yang lebih ya ini perbedaan lagi mazhab ya. Jadi antara Easton dan Drucker ini sudah beda banget. Jadi apakah ini political aspeknya yang di dalamnya atau managerial aspeknya di dalamnya. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia biasanya kan ya dicampur lah semuanya. Mana yang baik-baik diambil, tidak perlu diperdebatkan, dicari yang perbedaannya di mana. Nah, ini yang umumnya kita kenal, ya, kebijakan publik. Ini adalah wajah kebijakan publik. Jadi kalau
ada orang menyebut kata kebijakan publik, tiba-tiba gambar-gambar ini yang muncul di kepala kita. Ini adalah top of mind-nya public policy yang tadi disebut oleh Pak Deputy, itu sangat cyclical, sangat linear. Bahwa kebijakan publik itu ya komponennya ada ini, tahap-tahapan seperti ini. Ini ada dari Easton, ini dari William Dunn dan sebagainya. Ini adalah gambar-gambar yang muncul, kata-kata yang muncul. Jadi misalnya kalau kita main tebak kata itu agenda setting, formulation, kemudian evaluation lah, kemudian jawabannya oh public policy ya betul. Jadi, ini adalah kata-kata kunci yang sering tiba-tiba secara otomatis muncul di kepala kita ketika kita mendengar kata kebijakan publik. Dan sebenarnya ini adalah basisnya dari stages model. Nah, stages model ini sebenarnya sekarang ini diterima bukan dalam konteks memahami kebijakan publik di lapangan, tapi stages model ini diterima sebagai proses pedagogis, mudah diajarkan. Tapi di lapangan untuk melihat realitas sebenarnya tidak bisa dipaksa bahwa ada formulasi, ada implementasi, ada evaluasi, ada agenda setting. Itu di lapangan tidak seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini policy proses yang tadi saya ambil salah satu ya dari wajah umum ya, wajah populer dari kebijakan publik ya, mulai agenda setting, analisis, instrument, implementation, atau di sini ada implementasi, ada evaluasi dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian ini diteruskan. Nah, ini dikatakan di sini, in reality, bureaucracies assigned to develop policy advice are inherently complex and political, and may make decisions that are more about organization cultures and political struggles rather than optimal solutions. Ini adalah dari John 2012. Jadi proses-proses stages dan cyclical seperti ini di realitanya tidak ada. Realitanya itu lebih banyak aspek budaya, ada aspek political struggle atau tarik-menarik pengaruh ya, antara satu orang dengan orang lain, atau mungkin kalau dalam level yang lebih tinggi antara satu institusi dengan institusi yang lain. Nah, ini di Indonesia ini luar biasa ya. Hal-hal seperti ini kita masih harus jujur kita akui, kita masih ongoing proses. Bagaimana antar kementerian saling tarik menarik ya. Kemudian ada lembaga A dianggap tidak efisien karena itu sebenarnya harus dibubarkan dan sebagainya. Nah, hal seperti itu masih menjadi problem ya di kita, dan itu nampaknya menyita lebih banyak energi daripada melakukan diskusi atau perdebatan yang lebih bersifat substansial. Tapi itu adalah realita. Ya, tapi itu adalah realita. Nah, oleh karenanya sebenarnya orang-orang seperti Guy Peters, kemudian siapa yang dari Singapura itu yang mengajar di NUS, Howlett dan Ramesh yang paling terkenal. Nah, mereka menawarkan sebenarnya bahwa cyclical model dalam melihat analisis kebijakan publik, kemudian kita membasiskan diri dalam melakukan analisis itu dari cyclical model itu hanya satu dari 5 kerangka pikir atau 5 framework yang bisa kita pakai. Apa selain cyclical model? Sebenarnya kebijakan publik itu juga bisa kita lihat sebagai incremental, sebagai sebuah proses yang incremental. Nah, ini menarik yang dikatakan Limblom ini, saya kira bukan nama-nama yang asing ya bagi para pemerhati kebijakan publik. Misalkan Limblom mengatakan truth is accumulation of practices. Jadi atau the science of muddling through. Muddling through itu mengaduk-ngaduk kayak bikin jenang. Jenang itu apa bahasa Indonesianya, kayak bikin dodol gitu. Science of muddling through. Jadi mulai dari tepungnya itu misah sama gulanya, kemudian gulanya misah sama minyaknya, sampai kemudian terus diproses sampai akhirnya lama-lama menjadi dodol yang enak untuk dikonsumsi. Itu the science of muddling through. Ya, jadi nggak bisa langsung jadi dodol. Simsalabim langsung jadi dodol itu nggak bisa. Simsalabim kebijakan publiknya langsung bagus itu nggak bisa. Nah, incrementalism model itu seperti itu, science of muddling through. Proses formulasinya terus diperdebatkan, diperbaiki,
dipraktekkan, diperdebatkan, diperbaiki, dipraktekkan sampai akhirnya kemudian. Nah itu tidak bisa kalau proses inkremental ini dipotong-potong ya, dimutilasi menjadi formulasi, implementasi, evaluasi, itu tidak bisa. Karena modeling through itu adalah sebuah proses yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, garbage scan model, nah ini yang paling banyak dipakai. There is no distinct relationship between policy problem, analysis, and solutions. Itu nggak ada batas demarkasi yang jelas ya, di antara policy problem, analysis, and solution, itu nggak ada. Jadi itu tercampur. Nah, seperti kebijakan publik yang kita lihat lah di media massa itu. Ya, kebijakan publik belum diterapkan, sudah dievaluasi. Ya. Sedang proses implementasi belum sampai setengah, sudah dikritik, dipotong, dibubarkan. Kemudian kebijakan publik belum ada hasil evaluasinya, sudah dimunculkan kebijakan publik pengganti yang itu dianggap baik. Jadi garbage scan model ini lebih crowded, lebih rumit, tapi lebih real, lebih realistis di lapangan. Kadang-kadang kita melihat seperti itu. Nah, multiple streams ya dari Kingdon ini lebih lunak daripada garbage scan model. Kalau garbage scan ini memang agak radikal ya, menganggap wah pokoknya kita ambil aja case di waktu tertentu, di saat tertentu, nggak usah diperdulikan ini tahapnya sekarang ada di mana. Kita lihat aja kebijakan itu, misalkan masalah pertanian, langsung kita datang ke lapangan, kita collecting data, kemudian kita analisis. Tanpa kita dikacaukan pikiran kita bahwa ini prosesnya sedang tahap implementasi, ini prosesnya sedang tahap formulasi, itu garbage scan model juga. Tapi kalau multiple stream, ini menghaluskan garbage scan model dan agak terkombinasi juga dengan incremental sebenarnya. Kenapa? Multiple stream itu sebenarnya menganggap bahwa ada itu trikotomi atau kuartonomi atau apapun itu, apakah dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5, tahapan itu ada. Tapi mereka berjalan secara simultan. Gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa problem perceptions, the solution, and public sentiments itu adalah proses yang berjalan secara simultan. Dia tidak tertahap-tahap, tidak tersekuensi, ya tidak sequential seperti yang dikatakan oleh Dan atau dikatakan oleh pengikut dari cyclical model yang lain atau stages model yang lain. Nah, yang sekarang populer juga adalah Advocacy Coalition Framework. Nah, ini dari Sabatier dan Smith. Ada Weibel juga. Nah, ACF ini policy process is a long-term negotiation between coalitions of interest and policy brokers. Jadi, dia lebih fokus kepada aktor-aktornya, siapa yang terlibat. Bagaimana strategi yang mereka gunakan, apa instrumen yang mereka pakai untuk bisa mengendalikan kebijakan itu. Jadi ACF itu biasanya teman-teman yang melakukan analisis kebijakan berbasis ACF nanti ada metodenya stakeholder mapping, jadinya seperti itu. Nah itu lebih melihat kepada aktornya dan ini biasanya lebih kepake dalam tanda petik. Kenapa terpakai? Karena skill dari teman-teman yang mendalami ACF itu adalah skill yang bersifat generik tadi. Jadi mau dipakai untuk kebijakan kesehatan sampai kebijakan penanggulangan kemiskinan itu bisa semua. Karena framework-nya itu bisa tinggal diterapkan dalam konteks tertentu, kerangka berpikirnya itu sudah jelas, tahapnya, prosedurnya. Ya, SOP-nya itu sudah jelas kalau di Aceh. Dipetakan siapa aktornya, background-nya apa, kepentingan apa, instrumennya apa, baru bisa ketahuan kalau memang aktor ini yang harus dirangkul, caranya bagaimana, hanya begitu aja. Sehingga itu bisa dipakai untuk kasus kebijakan apapun. Dari kebijakan yang sangat rumit, ya, skala nasional, sampai kebijakan yang di level desa itu bisa dipakai semua aja. Nah, ya, ini adalah ranah kita ya dalam kebijakan publik. Jadi apa yang dilakukan kebijakan bisa aktornya, bisa kontennya dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa caveat dari saya terkait dengan studi kebijakan itu ada macam-macam dan analisis kebijakan publik itu hanya salah satu dari sekian banyak studi kebijakan publik. Ada comparative policy dan itu bukan bagian dari policy analysis. Karena policy analysis itu dia fokus pada kebijakan itu. Kalau dia melakukan kalau dia ingin mengambil inspirasi dari tempat lain itu bukan bagian dari analisis kebijakan. Itu bagian dari referensi saja. Nah, kemudian ada public policy research, kemudian ada public policy processes. Nah, public policy analysis ini hal yang lebih spesifik lagi dan
kita akan masuk pada satu komponen. Dan kita harus sadar, kita rekognisi bahwa mempelajari analisis kebijakan publik berarti kita tidak sedang mendalami aspek-aspek lain dalam studi kebijakan publik. Karena analisis kebijakan publik itu adalah salah satu aspek dari studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik itu ada banyak. Misalkan di sini Patten and Samici ya, katakan bahwa ada 4 varian dari policy studies dan salah satunya adalah policy analysis. Policy analysis sendiri terbagi menjadi 2, Mas Ian. Nah, sekarang kita masuk pada policy analysis. Nah, di sini ada analytical framework. Nah, ini terbagi menjadi 2. Nanti akan yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ada analysis for policy dan ada analysis of policy atau analysis for public policy dan analysis of public policy. Yang orange ini, yang for, itu berarti lebih berorientasi kepada praktek. Karena apa? Kegiatan analisis yang kita lakukan untuk dipersembahkan, hasil analisis kita itu kita persembahkan, kita peruntukkan untuk memperbaiki kebijakan tertentu. Maka dikatakan for policy. Nah, Bapak Ibu yang berada di AK, ya, analis kebijakan di FAK, jabatan CFAK ya. Yang ada di CFAK itu mungkin asumsi saya 90% itu ada di ranah yang orange ini. Nah, sementara orang-orang seperti saya, mungkin teman-teman di akademisi itu ranahnya lebih banyak ke yang biru ini, meskipun di antara yang orange dan yang biru ini ada irisan ya, yang mempertemukan kita. Meskipun kita tinggal di dunia yang berbeda itu ada irisan di mana kita ketemu. Kalau saya 90% adalah analysis of policy. Jadi saya melihat kebijakan itu sebagai sebuah objek amatan. Nah, ini bedanya misalnya kita ada cultural studies atau misalnya studi tentang kebudayaan gitu. Maka banyak kan peneliti antropolog dari luar negeri datang ke Indonesia dan melihat praktek-praktek budaya yang ada di Jawa, praktek budaya yang ada di Sulawesi, Kalimantan, di Papua dan sebagainya itu sebagai objek yang diamati. Itu adalah analysis of policy atau analysis of culture. Tapi bagi orang yang ada di dalam budaya itu, misalkan saya sebagai orang yang ada di dalam budaya Jawa, atau Bapak Ibu yang ada di dalam budaya Papua, itu kita adalah analisis for policy. Kita tidak menjadikan budaya kita itu sebagai objek yang diamati. Tapi kita ingin memperbaiki dari dalam. Nah, sehingga kegiatannya juga beda antara analis kebijakan yang itu sifatnya adalah for tadi, jadi lebih banyak informasi, membangun argumentasi kenapa ini harus dilakukan dan sebagainya. Sementara dari yang akademisi ini arahnya lebih kepada mengamati apakah kebijakan itu sudah diproses dengan tahapan yang benar, apakah kebijakan itu sudah memenuhi kaidah-kaidah dan standar-standar misalnya kebijakan publik yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu adalah dua-duanya sama-sama kegiatannya disebut sebagai policy analysis. Tapi konteksnya beda. Ada policy analysis yang orientasinya lebih bersifat akademis dan berorientasi pada ilmu pengetahuan. Ada analisis kebijakan publik yang orientasinya kepada practical problems. Nah, itu kalau for policy berarti ya practical problems. Mungkin kalau di pemerintahan itu namanya apa ya? Telaahan staff ya. Jadi bawahan misalkan eselon 3 melakukan kajian, kemudian melakukan uji statistik atau apalah segala macam, atau hanya berdasarkan pengamatan dan wawancara beberapa, dan membuat sebuah telahan staf diserahkan kepada pimpinan. Nah, itu adalah analisis for policy. Pak Bawangnya. Tapi kalau misalkan akademisi atau peneliti melihat fenomena beberapa kebijakan, melihat ini ada tahapan yang kurang pas dan sebagainya, dan teori ini sebenarnya tidak bisa dipakai, kemudian kita membuat artikel dan dipublikasikan di jurnal internasional, dan itu adalah analisis for policy, yaitu beda konteks. Meskipun dua-duanya sama-sama menurut Gordon itu adalah bagian dari analisis kebijakan publik.
Nah, jadi analisis kebijakan publik itu hanya salah satu dari studi kebijakan publik, dan di dalam analisis kebijakan publik masih dibagi lagi menjadi dua. Bapak Ibu itu konteksnya ada di mana? Ada di dalam for policy atau off policy. Karena yang akan dipelajari nanti juga beda. Ya, jangan sampai kita tidak tahu, saya ini maksudnya adalah for policy, tapi yang dipelajari adalah policy determination, policy content, dan sebagainya. Nah ini ya bukan tidak ada gunanya, tapi kurang pas lah ya, antara tujuan dan skill yang dimiliki. Nah, kalau Bapak Ibu membutuhkan saya ini adalah analisis for policy, maka yang dipelajari ya policy information, policy argument, dan sebagainya. Itu teknik-tekniknya ada sendiri nanti. Ya syukur-syukur kalau semuanya mau dipelajari, jadi menguasai yang off dan yang for, dua-duanya itu malah justru jauh lebih baik. Nah ini ya, sekali lagi saya bedakan policy analysis terbagi menjadi dua, off dan for. Kalau jabatan fungsional analisis kebijakan publik itu saya kira itu adalah ada yang di for policy. Nah di sini ada dua, ya, yaitu policy expertise dan sektor expertise. Nah ini yang penting sekali untuk kita pahami. Ya. Apa bedanya policy expertise dan sektor expertise? Misalnya seorang kepala daerah di kabupaten tertentu ingin mengembangkan sektor peternakan, ingin membuat kebijakan di sektor peternakan. Itu kira-kira yang dipanggil pertama itu pakar apa? Pakar kebijakan publik atau pakar peternakan? Saya yakin 99% yang dipanggil pasti pakar peternakan. Anda seorang pimpinan misalnya ingin mengembangkan industri UMKM, itu juga begitu. Kira-kira yang dipanggil dulu itu siapa? Apakah pakar tentang UMKM atau pakar kebijakan publik? Pasti yang dipanggil pertama adalah pakar UMKM. Maka di sini mohon maaf ini diksinya mungkin agak terlalu vulgar, saya sebut versus. Kenapa versus? Karena pakar kebijakan publik tidak pernah dianggap sebagai, atau ekspertis keahlian kebijakan publik itu tidak pernah dianggap sebagai prioritas. Kalah dengan yang sektoral base. Meskipun yang sektoral itu tidak paham nol sama sekali tentang bagaimana kebijakan publik itu dibuat. Dia cuma tahu tentang sapi, ayam, telur, dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu sama sekali tentang kebijakan publik itu apa. Tapi pakar sapi, ayam, dan telur ini lebih akan dipanggil oleh seorang pimpinan yang ingin mengembangkan sektor peternakan daripada pakar kebijakan publik. Itu problem kita. Sektor penguasaan atas sektor dalam tradisi kebijakan publik di Indonesia yang ada selama ini itu lebih diutamakan ketimbang kepakaran seseorang dari sisi kebijakan publik. Nah, ini harusnya ada keseimbangan. Tapi kalau di dunia kami, ya di dunia akademisi, saya tidak punya saingan. Kalau saya sudah menjadi dosen atau menjadi peneliti kebijakan publik, ya saya sendiri, tidak ada partner. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada di JFAK atau yang ada di dalam Reinvent School itu yang lembaga non struktural itu, ya analis kebijakan itu ya mohon maaf pasti nomor sekian nanti diundang oleh bupati atau wali kota, itu yang pertama diundang dulu pasti adalah pakar kesehatan. Meskipun tidak pernah ikut guest lecture atau public lecture tentang kebijakan publik, tapi dia paham tentang isu kesehatan, dia akan. Nah, makanya seorang policy analyst itu dia idealnya memiliki policy expertise dan sektor expertise. Mudah-mudahan waktu saya masih cukup ya Pak. Kalau sudah agak mepet, tolong saya diingatkan Pak Asrof ya. Nah ini saya skip saja. Ini yang kita mulai tahun 1972 ya, sebenarnya public policy analysis dari Code ini sudah membuat identifikasi apa saja yang harus dilakukan, kemudian 78, 85 sampai 2015 patent dan Sawiji yang paling terkenal ini yang banyak dikutip. Nah sebenarnya slide ini hanya saya ingin menunjukkan bahwa isu tentang public policy analysis sudah lama sekali, sudah hampir 50 tahun ya. Hampir seusia dengan saya, hampir 50 tahun umur dari referensi-referensi tentang public policy analysis ini. Bahkan sampai sekarang masih terus, dan tadi saya katakan bahwa dari sekian banyak ini nampaknya saya menyimpulkan bahwa ya komponennya cuma ada 3 itu, diagnosis, indikasi, dan terapi. Nah ini Quaid, Stocky, kemudian McRae, dan Wild
serta Pen dan Sawiji. Tapi intinya semuanya sama, berbicara tentang bagaimana identifikasi problemnya itu apa, itu adalah diagnosis yang saya sebut dengan diagnosis. Kemudian apa saja kriteria-kriteria atau hasil-hasil evaluasi dari atau dampak dari kebijakan itu adalah sebenarnya aspek indikasi, dan apa saja alternatif kebijakan yang harus diambil itu adalah terapi. Sebenarnya intinya ada di 3 itu, diagnosis, melihat masalahnya di mana, indikasi itu adalah apa yang menjadi dasar kita untuk mengatakan masalahnya adalah itu, kemudian terapi, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang kita temukan. Nah, di dalam Fisher 2007 itu ada berbagai macam aspek yang membedakan. Nah, Fisher ini secara tidak langsung sebenarnya tidak sepakat membelah public policy itu ke dalam versinya stages. Kebijakan publik itu lebih baik dibelah dari sisi dimensinya, bukan tahapannya. Bukan tahapan formulasi implementasi evaluasi, tapi kebijakan publik itu selalu hidup di dalam 5 dimensi ini. Ya, menurut Fisher, bahwa kebijakan publik itu hidup di dalam dimensi ekonomi, hidup di dalam dimensi sosial, hidup di dalam dimensi environmental, hidup di dalam dimensi legal, dan hidup di dalam dimensi politik. Ini adalah dimensi-dimensi yang beririsan atau bersinggungan dengan kebijakan publik, sehingga kalau kita mau memahami kebijakan publik secara komprehensif, tidak perlu memahami proses formulasi, implementasi, evaluasi, feedback dan sebagainya yang itu Estonian tadi. Tapi yang perlu kita pahami adalah di setiap kebijakan publik itu aspek ekonominya itu apa, di setiap kebijakan publik yang kita amati itu aspek sosialnya apa, dan itu diturunkan oleh dalam bukunya Fisher itu masing-masing ada tools-nya sendiri-sendiri, ada cost benefit analysis yang nanti kita akan pelajari, ada interest group impact, ini juga akan kita pelajari di dalam sesi ini, ada environmental framework ya. Kalau saya biasanya menggunakan environmental cost benefit analysis itu juga ada, tapi di sini ada environmental impact analysis, itu banyak sekali kebetulan di beberapa kampus ya, termasuk di UB itu juga ada jurusan lingkungan itu diajarkan. Ada legal framework yang paling terkenal adalah RIA ya, atau Regulatory Impact Analysis. Kemudian ada political framework. Ini adalah ketika kita akan menganalisis kebijakan publik, lihatlah fakta-fakta dari 5 dimensi ini di setiap public policy yang kita analisis. Apa saja fakta ekonomi yang ada di balik kebijakan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini Fisher sebenarnya secara implisit ya, dalam tanda petik itu Fisher ini secara halus ya itu menolak gaya berpikir stages, tapi lebih menawarkan gaya berpikir dimensional. Nah, ini beda cara pandang ya, jadi dimensi. Ini mau ditambah silahkan, but please don't look at policy as the stage. Jangan melihat pada tahapan itu, lihat pada dimensinya. Jadi kayak mengalihkan perhatian kita selama ini. Kita selama ini memperhatikan tahapannya, Fisher mengajak, atau mungkin kalau mau kita kombinasi, dua-duanya kita gabung. Jadi ada tahapannya juga kita analisis, dimensinya juga kita analisis. Nah ini selama ini analis kebijakan rata-rata hanya melihat tahapannya saja, melupakan dimensinya. Atau dimensinya mungkin cuma dipakai satu. Jadi menjadi unidimensional atau monodimensional. Padahal harusnya policy analisis itu adalah bersifat multidimensional. Nah ini metode-metode dari untuk baik kuantitatif maupun kualitatif. Oke. Nah di dalam buku saya tadi disebutkan oleh Pak Deputi juga saya dan Pak Anwar Sanusi menawarkan beberapa teknik-teknik ya, terutama untuk yang kualitatif yang berbasis pada institusionalisme. Oke, sekarang kita masuk pada bagian diagnostik. Nah, ini pengantarnya kayaknya terlalu panjang tadi. Bagian diagnostik. Jadi bagian diagnostik ini penting untuk melihat what's wrong with the policy. Ada masalah apa di dalam kebijakan yang sedang kita amati itu. Nah, ini adalah framework pertama dan ini sangat-sangat bagus. Ya. Beberapa kajian yang saya lakukan dalam 1-2 tahun terakhir, saya banyak menggunakan framework dari Wu, Ramesh, dan Howlett ini, yang dinamakan dengan policy capacity, dan ini juga sangat-sangat generik. Ibarat obat itu sabu jagat ya. Sabu jagat itu atau itu obat menyembuhkan segala penyakit lah. Karena kan segala penyakit itu pada dasarnya
imunnya lemah. Jadi kalau obat itu meningkatkan imun, sebenarnya itu adalah obat yang bisa obat yang fungsinya adalah meningkatkan imun, itu sebenarnya obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit atau panacea. Nah, ini model diagnostik dari URAMES ini atau policy capacity ini ditulis sebenarnya sudah lama. Mereka sudah menginisiasi ini sekitar tahun 2015, tapi dipublikasikan dalam sebuah buku baru 2018. Nah, ini adalah tiga matriks berordo 3, yaitu adalah terdiri dari variabel individu, organisasi, dan sistem, dan variabel analytical, operasional, dan political. Dan ini sangat-sangat efektif, sangat-sangat mudah untuk melakukan diagnosis, untuk ibarat saya sering mencontohkan ini seperti seorang medical doctor gitu, ada pasien datang ditaruh di meja orang pasiennya disuruh tidur kemudian dilihat masalahnya apa. Ya, ini sama kebijakan publik ini kita taruh di bukan meja operasi ya, kalau operasi itu sudah terapi, tapi meja diagnosis itu jadi kebijakan publiknya kita taruh, kita lihat organ-organ tubuhnya. Nah, organ tubuh kebijakan publik itu ada 9 organ tubuh kebijakan publik, yaitu adalah aspek individual, kemudian pada level analytical, jadi individual analytical capacity, ini organ yang pertama, bisa dilihat di sini ada masalah nggak di organ yang pertama ini. Kalau nggak ada masalah, kita lewat ke organ yang kedua, yaitu individual dan operational capacity. Kita lihat di sini, ada masalah nggak di sini. Nah, sampai pada organ yang ke-9, yaitu systemic political capacity. Nah, ini agak membingungkan mungkin karena kok terlalu global. Nah, di sini oleh si Holed dan Rames didetailkan lagi. Untuk yang di sini yang paling bawah, untuk analytical. Jadi di sini adalah untuk yang paling atas, paling atas adalah level individual. Level individu itu, individu yang ada di dalam sebuah kebijakan publik itu punya 3 skill, atau punya 3 kapasitas. Yang pertama adalah kapasitas analytical, yang kedua adalah kapasitas operasional, dan yang ketiga adalah kapasitas political. Nah, kita bisa kumpulkan beberapa individu penting atau tokoh-tokoh kunci dalam kebijakan publik itu, baik di level street levelnya maupun di level decision maker-nya. Nah, kita lihat apakah ada problem di sini. Oh, nggak ada. Mereka semua punya knowledge. Apakah ada problem di operasional? Nah, mungkin di sini ada problem sedikit, staffing-nya nggak beres, orangnya tidak sesuai dengan job description-nya nggak sesuai dengan skill-nya. Oh, berarti sini kita centang. Oh, di sini ada problem. Kemudian political capacity-nya gimana? Oh, mereka nggak bisa komunikasi dengan dewan, kemudian nggak bisa komunikasi dengan LSM, mereka bisanya cuma komunikasi sesama birokrasi aja. Nah, kita centang di sini. Nah, kemudian kita naik lagi dari level individual ke level organisasional. Nah, di organisasinya itu, apakah itu dinas, apakah itu deputy, apakah itu di Direktorat Jenderal atau apapun itu, kalau itu yang menjadi unit analisis kita lihat di level organisasinya. Apakah organisasi itu punya problem di level analytical capacity? Kita lihat satu persatu, kita checklist. Oh, di sini. Ataukah organisasi itu punya kelemahan di bidang operasional? Ternyata nggak ada, udah bagus semua, fasilitasnya udah lengkap, komputernya udah canggih-canggih semua, gedungnya udah bagus, AC-nya udah nyala semua, nggak ada problem di sini. Oke, apakah ada political capacity? Oh, kalau political capacity juga ada lengkap semua di kementerian ini, ada yang bagian negosiasi, ada yang bagian untuk campaign di media, udah lengkap. Oke, berarti kebijakan ini nggak ada problem ya di level organisasi, nggak ada. Berarti kita tadi nemu berapa? Ada 2 problem di level individu. Oke, coba kita lihat level yang lebih tinggi lagi dari kebijakan ini apa? Level sistem. Nah, kita lihat apakah sistem yang terkait dari kebijakan itu di luar Direktorat Jenderal tadi itu ada problem nggak di level analytical-nya, kemudian operasionalnya, politikalnya, dan sebagainya. Tapi biasanya nggak sampai sistem ya. Biasanya yang di lapangan, terutama di level-level kebijakan yang itu operasional itu cukup di individu dan organisasi. Nah, setelah kita selesai mengidentifikasi ini, kita bisa melihat ada berapa checklist, ada berapa centang, contreng ya. Ada berapa contrengan, ternyata kita nemu ada 3 contrengan di sini. Misalkan operasional di level organisasi, kita menemukan 2 contrengan di level analytical capacity di individu orang-orangnya, 1 kecontreng di analytical capacity, dan 1 kecontreng di sini. Nah, itu adalah level diagnosis. Jadi kita tahu ada 3 organ tubuh yang bermasalah dari kebijakan publik itu.
yaitu organ tubuh yang ada di kotak pertama di sini, kemudian organ tubuh yang ada di kotak ketiga di sini, dan organ tubuh yang ada di kotak kedua di sini. Jadi ada 3 organ yang bermasalah. Nah, barulah setelah kita tahu diagnosisnya, baru kita cari indikasinya. Kenapa kok kita bisa mengatakan bahwa di individual analytical capacity kok dikatakan bermasalah? Kita cari buktinya. 1, ini, 2, ini deadline selalu telat, motivasi nggak ada dan sebagainya. Ini hasil survei mengatakan motivasi kerja rendah. Hasil survei mengatakan bahwa kesesuaian antara bidang ilmu dengan pekerjaan tidak sama dan sebagainya. Nah, itu adalah indikasi yang menunjukkan bahwa memang ada problem di level individual analytical capacity. Tapi itu nanti indikasi. Nah, policy capacity ini adalah alat yang bisa dipakai untuk kedua-duanya, untuk melakukan diagnosis dan indikasi. Jadi saya selalu menggunakan framework dari Wu, Ramesh, dan Howlett ini untuk melihat, ya, ibarat kebijakan publik itu kayak pasien, ya, masuk ke ruangan saya, kemudian saya suruh tidur dan saya lihat organ-organ tubuhnya ini mana yang sakit dan mana yang sebenarnya nggak ada masalah. Nah, diagnosis ini penting supaya nanti terapinya juga nggak salah. Orang mengeluhkan sakit kepala, diberi obat sakit kepala, tapi belum tentu sebenarnya problemnya ada di kepalanya. Mungkin problemnya itu dari lambung, mungkin problemnya dari saraf-saraf yang lain barangkali. Tapi kalau yang dikasih obat sakit kepala, ya sakit kepalanya sembuh, tapi penyakitnya tidak sembuh. Nah, ini salah satu framework. Bukunya ini sudah saya cantumkan di sini, dan ini sangat-sangat recommended untuk dibaca, ya, untuk dibeli, dan nampaknya di Indonesia juga belum diterjemahkan. Ya, jadi solusinya gimana? Kalau tidak bisa bahasa Inggris, ya harus banyak-banyak diskusi lah dengan Pak Deputi, dengan Bu Eli dan sebagainya. Nah, ini yang New Institutionalism ini juga alat diagnosis. Ya, ini bukunya sudah diterjemahkan, saya dengan Pak Anwar Sanusi yang menerjemahkan. Dari sekian banyak referensi ini sudah saya terjemahkan. Ini juga bisa dipakai untuk melakukan alat diagnosis. Sama caranya, prosedurnya itu sama seperti kita mendiagnosis dengan menggunakan policy capacity-nya dari Wu, Howlett, dan Ramesh tadi. Hanya saja di sini yang kita lihat bukan individu, organisasi, dan sistem, kemudian disandingkan dengan analytical, operasional, dan organisasional. Tapi kalau kita menggunakan perspektif New Institutionalism, itu sebuah kebijakan publik itu ketika datang ke ruang praktek Bapak Ibu, kemudian minta diperiksa, nah yang dilihat itu organ tubuhnya itu beda. Organ tubuh yang dilihat ini terbagi menjadi 2 dulu, dibagi menjadi 2, yaitu organ-organ tubuh yang bersifat formal dan organ-organ tubuh yang bersifat informal. Nah, kita lihat ada masalah nggak di yang formalnya dulu. Apakah ada benturan antar perundang-undangan, antar kebijakan satu dengan kebijakan lain, antar kebijakan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kemudian di level operasional, SOP-nya itu adalah ketika kita melihat si pasien kebijakan publik kita ini dari sisi institusi formalnya. Tapi ingat bahwa di dalam tubuh kebijakan publik itu tidak hanya terdiri dari organ-organ tubuh yang dinamakan dengan formal institution. Di dalam setiap kebijakan publik itu juga terdapat informal institution. Ada norma, ada nilai, ada kebiasaan. Nah, kebijakan publik yang berhasil itu ketika institusi formalnya itu connect dan kompatibel dengan institusi informalnya. Ketika terjadi diskonektivitas, di-attachment antara formal institusi dan informal, itu biasanya akan sakit. Itu ibarat orang misalnya biasanya dari kecil sampai besar itu makan nasi, ya sarapan nasi, makan siang nasi, makan malam nasi, tiba-tiba keluar negeri sarapannya cuman telur setengah mateng, makan siangnya pakai salad, makan malamnya kemudian pakai steak, ya. Ya, itu besoknya pasti tubuhnya akan bergejolak karena terjadi diskonektivitas antara formal institution dan informal institution. Mohon maaf, saya selalu menggunakan analogi kedokteran atau medis. Nah, itu mungkin lebih mudah kita pahami. Nah, neo-institusionalisme itu melihat di situ, ya, melihat bagaimana setiap kebijakan publik itu memiliki 2 dimensi tadi, dan masing-masing itu memiliki sub-sub dimensi yang bermacam-macam juga. Nah, itu yang saya tulis dalam buku yang tadi disinggung oleh Pak Deputi tadi. Nah, ini nanti turunannya ada macam-macam. Kalau kita berbicara formal dan informal itu bisa kita lihat dari perspektif rasional choice-nya, bisa kita lihat dari perspektif historicalnya dan sebagainya. Itu soal lain. Tapi paling tidak ini bisa kita pakai untuk mendiagnosis di mana problem kebijakan yang sedang kita analisis.
Di aspek-aspek formalnya kah? Atau di aspek-aspek informalnya? Kalau terjadi diskonektivitas, apakah yang harus menyesuaikan diri aspek formalnya, disesuaikan dengan norma nilai kebudayaan dan sebagainya, atau kita harus melakukan rekayasa sosial terlebih dahulu melalui KIE misalkan yang terkenal adalah komunikasi, informasi, dan edukasi itu, supaya nanti norma nilai baru itu terbentuk, ya, kemudian itu sesuai dengan yang formal tadi. Ini menarik, ini contoh normal baru ini, kayak kita sekarang Zoom ini kan normal baru. Kami di kampus ini mengalami persoalan, ya, karena saya kebetulan sebagai salah satu pejabat struktural dan ada himbauan untuk melakukan hybrid. Nah, dosen-dosen yang lain sudah terlalu nyaman dengan daring. Nah, kita mau ngajak luring, pada nggak mau karena biasanya bangun tidur, teman cuci muka atau apa, terus langsung bisa ngajar. Kalau luring kan harus mandi dulu, harus apa, berangkat perjalanannya udah 15 menit. Nah, kalau daring kan kuliahnya jam 9 ya, jam 9 kurang 5 menit itu baru siap-siap itu bisa. Tapi kalau luring, kuliahnya jam 9, paling nggak jam 8 sudah siap. Akhirnya normalitas baru ini sulit untuk dikembalikan. Jadi institusi formal yang meminta coba transisi dari luring ke daring ini ternyata jauh lebih sulit daripada transisi dari luring ke daring yang dulu ketika pandemi awal itu 1 bulan semua orang sudah terbiasa dengan Zoom, dengan Google Meet. Sekarang sudah terbiasa dengan Zoom dan Google Meet, mau dikembalikan lagi masuk kelas, usahanya setengah mati. Itu formal dan informal. Nah, ini yang menarik forecasting. Forecasting ini saya juga sudah, mungkin nanti kita akan ada sesi sendiri, ya, saya akan memberikan tutorial, nanti Bapak Ibu tinggal siapkan aja, dan datanya sangat mudah. Ya. Data apa saja bisa dipakai. Data apa saja yang jelas, data itu harus menunjukkan tren. Ya, tergantung trennya itu bisa annual, bisa monthly, bisa tiap semester, tergantung jenis datanya apa. Misalnya di sini data tentang kemiskinan, ini biasanya tahunan ya. Tapi kalau data misalnya penjualan atau panen itu mungkin tiap semester, karena di Indonesia ini kan musimnya hujan kering atau seperti apa. Nah, forecasting ini fungsinya ini salah, banyak orang yang keliru memposisikan forecasting. Karena istilahnya forecast ya, jadi kayak ramalan cuaca gitu. Jadi nanti mau hujan berarti saya dari rumah harus bawa payung misalnya karena ramalan cuacanya memprediksi. Padahal forecasting ini sebenarnya orientasinya itu ke belakang, bukan ke depan. Nah, ini harus kalau baca buku tentang forecasting dan orang niatnya membaca buku atau mempelajari forecasting aja sudah melihat ke depan, dan ini rata-rata teman-teman yang main di saham di bursa efek atau apa itu permainan tentang saham-saham itu mereka menggunakan. Padahal sebenarnya fungsi forecasting itu yang paling utama itu adalah melakukan diagnosis. Saya ambil contoh di sini, ini yang sebelah kanan, ini contoh-contoh hasil forecast ya. Ini setelah dimodifikasi 2-3 kali model, sampai kita bisa menemukan, nah ini contoh yang di atas box paling kiri atas ini. Ini kan ada 2 garis ya, garis yang berwarna orange dan yang berwarna hijau. Nah, modelnya itu bisa dimodifikasi berapa kali terserah, yang penting sebuah model itu bisa dianggap presisi untuk meramal masa depan, ketika model itu akurat dipakai untuk meramal masa lalu. Nah, di sini garis yang berwarna kuning ini bukan garis yang diambil dari data, tapi angka yang memunculkan garis ini bukan dari data, tapi dari hasil analisis. Sementara data realnya, ini kan tahun 2020 ya, nah, ke belakang sampai 2012, data realnya itu adalah di garis yang berwarna hijau ini data real. Sementara yang oranye ini adalah hasil hitungan. Nah, kalau kita melakukan forecasting itu cuma sekali, itu biasanya yang kuning ini garisnya kemana, yang hijau itu kemana, nggak nyambung. Tapi ketika modelnya diperbaiki, sehingga hasil perhitungan dari model itu dipakai untuk memprediksi masa lalu, itu sama dengan data realnya. Artinya, hasil proyeksi dia untuk di masa yang akan datang itu, atau hasil forecast-nya juga kurang lebih akan mendekati kenyataan. Kenapa? Karena model itu ketika dipakai untuk memprediksi masa lalu, ternyata hasilnya sama dengan data yang sudah kita ketahui. Nah, yang masa depan kan adalah angka yang belum kita ketahui. Nah, model itu dipakai untuk yang sudah kita ketahui saja, itu sudah pas.
Nah, sama juga dengan di sini, yang kuning dan yang oranye ini kan agak meleset. Nah, jadi ini adalah contoh. Forecast-nya kurang bisa diandalkan. Yang di bawah ini. Kenapa? Karena yang kuning dan yang orange nggak nyambung. Tapi kalau yang pertama ini kan luar biasa ini. Pas betul. Yang kuning dan yang oranye ini saya nggak gambar sendiri karena ini hasil dari perhitungan itu namanya Stella bukan Stella namanya ya ada softwarenya nanti kita akan belajar dan saya juga sudah punya tutorialnya untuk melakukan forecasting ini. Nah ini kurang lebih juga sama. Nah sekarang saya ingin jelaskan kenapa forecast ini dipakai untuk melakukan diagnosis. Saya di sini hanya melihat trennya saja, ya. Hanya melihat tren yang dihasilkan dari hasil forecast-nya. Ya, bukan dari data realnya. Data realnya bisa jadi fluktuatif. Tapi hasil forecast-nya, kalau kemudian model yang kita pakai untuk memforecast dan membuat model itu nggak susah-susah amat, ya, paling ganti model 5 kali itu nggak sampai 1 jam. Itu udah 5 model yang kita uji coba. Padahal biasanya 2-3 model aja udah cukup. Kalau kita kok model ini nggak pas, ganti modelnya, diturunkan lagi variabelnya atau dikurangi konstantanya, itu main-main kan ngubah-ngubah konstanta, ngubah variabel, menghilangkan satu variabel, nambahin satu variabel itu nggak sampai 1 jam untuk 5 jenis model. Nah, hasil dari forecasting ini adalah ketika ini 2020, maka 2020 ke atas ini trennya ini naik atau turun. Kenapa saya katakan diagnosis? Karena kita nggak peduli dengan apa yang akan terjadi di masa akan datang, tapi yang kita lihat adalah sekali lagi trennya. Artinya, kalau hasil dari forecast yang bagus ini, ternyata trennya ini menurun, berarti ada yang salah dengan kebijakan itu. Ada yang salah dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sektor itu. Misalnya ini tiga contoh ini adalah semuanya tentang kemiskinan. Ini beda sih sebenarnya. Tapi katakanlah ini angkanya semua sama-sama angka kemiskinan di 3 provinsi yang berbeda misalnya. Ini adalah provinsi A yang di atas, yang di bawah provinsi B, yang di sebelah kanannya adalah provinsi C. Nah, kebijakan penanggulangan kemiskinan itu banyak sekali programnya. Ya. Tetapi yang bisa saya katakan bahwa provinsi C yang ada di sini, yang ada di boxnya paling besar ini, harus segera melakukan perubahan kebijakan. Kenapa? Karena kalau kebijakan atau program-program penanggulangan kemiskinan yang sampai lakukan selama ini diteruskan, maka hasilnya akan terjadi kalau kemiskinan makin turun makin bagus ya. Oke, berarti yang jelek ini yang B ini. Oke, jadi untuk provinsi C, ya, kalau ini hasil prediksinya ini kurang lebih sudah agak mirip ya, ini sudah maksimal ini. Tapi trennya itu terjadi penurunan angka kemiskinan, berarti program-program kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan jangan sekali-sekali dirubah. Ya. Bahkan dalam bahasa yang lebih vulgar saya katakan jangan sekali-sekali berinovasi. Kenapa? Tapi lakukanlah sesuatu secara konservatif. Kenapa? Karena yang konservatif ini diprediksi akan menurunkan angka kemiskinan. Jadi, apunten Pak Deputi, jadi inovasi itu tidak selalu harus dilakukan. Kadang-kadang ada inovasi yang harus dihindari juga. Nah, kalau hasil forecast-nya ternyata tren faktanya itu menurun, kemudian di forecast ternyata akan terjadi penurunan, lah kok mau diinovasi program-program yang ada di sini? Ya kalau kemudian hasil inovasinya atau perubahan-perubahannya itu mempercepat penurunan, tapi kalau justru akan membalikkan lagi, meningkat lagi jadi problem. Jadi ini kalau angkanya seperti ini, ya, trennya itu seperti yang diharapkan, maka tidak perlu dilakukan inovasi. Oh berarti semua program kebijakan yang ada di sektor kemiskinan aman, tinggal ditambahi saja anggarannya, tidak perlu ada perubahan kebijakan. Tetapi apabila hasil forecast-nya seperti ini di box yang di bawah ini, di sebelah kiri yang bawah, ternyata tren angka kemiskinan itu naik, berarti ada yang salah dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan di provinsi B. Dan disinilah inovasi dibutuhkan. Disinilah perubahan kebijakan publik dilakukan. Disinilah sebuah terobosan-terobosan baru tentang kebijakan baru, program baru dibutuhkan. Tapi kalau trennya sudah begini, ya sudah pertahankan saja. Makanya forecasting ini bukan indikasi. Kalau saya masukkan forecasting ini sebagai diagnosis untuk mengetahui ada yang salah enggak sih dengan kebijakan. Nah, kita juga bisa menggunakan public value theory yang ini juga sudah disampaikan oleh Pak Eko Prasojo di pertemuan awal. Ini sama dengan yang pertama tadi policy capacity,
sama dengan New Institutionalism, dan ada Public Value atau PVT. PVT ini adalah sebuah paradigma yang yang berbeda dengan New Public Management. Ya, jadi kalau New Public Management itu ya seperti yang kita tahu itu populer sekali di dunia administrasi publik, tapi sekarang ini sudah muncul lagi. Kalau dulu ada New Public Service atau NPS, kemudian sekarang yang lebih tajam lagi adalah PVT. PVT ini sama, kita kalau ada pasien kebijakan publik datang ke kita, ya kita lihat apakah ada masalah di legitimasinya, apakah ada masalah di kapabilitasnya, atau ada masalah di value-nya. Sebagainya ini ada juga buku dari Bennington dan Moore ini yang menjaga situ. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman di KSA ini juga menarik, melakukan pattern matching seperti ini. Nah, ini kualitatif juga, ini diagnosis, sehingga kita setiap kebijakan itu ternyata hasil dari riset yang dilakukan teman-teman di KSA, dan saya kira teman-teman di LAN juga banyak yang terlibat di sini ya. Ini saya terus terang tertarik sekali dengan ini, tapi saya belum pernah melakukan, terus terang aja saya hanya tertarik. Jadi dia setiap kebijakan ini ada undang-undang pelayanan publik, ada undang-undang lalu lintas, ada Perpres tentang pengadaan barang dan jasa, ada undang-undang desa. Nah, masing-masing kebijakan ini dibuat skenarionya, tahapannya, dan ternyata hasilnya beda-beda. Kita bisa melihat bahwa di Indonesia ini tiap kebijakan itu menempuh perjalanan yang nggak sama antara satu kebijakan yang lain. Bukan hanya perjalanannya, bukan sekedar rutenya yang berbeda. Ini kan rutenya beda nih. Undang-undang pelayanan publik itu rutenya begitu rumit. Undang-undang desa ini juga rumit rutenya ini. Trayeknya ini agak berputar-putar ya. Tapi Perpres pengadaan ini rutenya begitu simpel. Dan ingat, bukan hanya rutenya saja, aktor yang terlibat juga di dalam undang-undang pelayanan publik ini aktornya macam-macam. Ada yang orange, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang biru. Sementara di Perpres pengadaan ini udah rutenya pendek, aktornya juga nggak seberapa banyak yang terlibat. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk melakukan diagnosis. Ya, untuk melakukan diagnosis di bunderan atau di lingkaran yang mana terjadi penyumbatan-penyumbatan. Tapi ini agak sulit, ini kayaknya ada melibatkan dana yang cukup besar dan expert yang cukup banyak juga melakukan pattern matching ini. Kalau dilakukan secara mandiri kayaknya agak sulit. Tapi kalau forecast itu murah dan mudah. Ya. Policy capacity tadi juga murah dan mudah. Ya. Kalau yang pattern matching ini agak sulit dan agak mahal menurut saya. Tapi mohon dikoreksi kalau saya salah. Kalau ada teman-teman di sini yang terlibat dalam. Tapi ini sangat bagus. Memotret realita dari proses kebijakan yang ada di masing-masing sektor. Nah, kualitatif apa saja? Ini yang sekarang lagi populer. DPA ini sangat-sangat populer. Dengan memunculkan policy lab ya di sini. Nah, ini misalnya saya beri kutipan ini, Introduction Towards Deliberative Policy Analysis 2.0 dari Bartels dan Wagenaar. Bartels dan Wagenaar ini penemunya. Yali ini adalah orang Cina dan dia menerapkan, dia membuat lab besar sekali di Beijing, policy lab itu. Nah, ini ditulis tahun 2020. Kemudian ada simposium Revisiting the Three Pillars of Deliberative Policy Analysis, DPA, dari Erkan Anadurnova. Anadurnova ini dia menulis sebuah artikel tentang the history of public policy, itu bagus sekali, itu lengkap ya, ditulis sejarah tokoh-tokohnya apa aja. Saya sering mengutip artikel Anadurnova, kalau memang ada yang tertarik nanti bisa di browsing. Nah, ini juga simposium ini digelar tahun lalu ya, ketika pandemi 2020. Hasil simposiumnya bisa diklik, ini ada DOI-nya saya sertakan di sini. Nah, DPA ini sekarang lagi happening, ya, istilah anak-anak milenial lagi happening, lagi trending topik istilahnya. Jadi DPA ini lagi trending topik. Jadi ada banyak aspek di sini, mulai dari dasarnya itu adalah IPA ya, Interpretive Policy Analysis, kemudian ada Epistemic Community sama dengan yang saya pakai anak judul ya, Epistemic Governance. Nah, di sini yang paling populer itu adalah Policy Lab, ada laboratorium kebijakan. Ini juga nanti akan saya singgung di conclusion. Talking, listening, and thinking. Jadi Policy Lab itu orang-orang dipanggil di situ. Dan itu biasanya dimiliki oleh lembaga non-struktural supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, semuanya dipanggil di situ, kemudian saling berargumentasi, saling berdebat di situ, kemudian analis kebijakannya itu mendengarkan, mendalami, menginterview, dan sebagainya. Bisa jadi, ya mungkin prosesnya itu kayak persidangan itu ya, kayak persidangan di pengadilan itu. Jadi masing-masing pihak diminta untuk
berikan pendapatnya dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada konflik mediation dan sebagainya. Ini tapi yang si Yali ini adalah salah satu orang yang paling berhasil dalam membuat policy lab di Beijing di Cina. Jadi berbagai macam problem dipanggil oleh si Yali, kumpul di laboratorium kebijakan dia, kemudian mereka diskusi di situ, berdebat di situ dan sebagainya. Nggak perlu manggil media massa, nggak perlu berdebat di Instagram, nggak perlu berdebat di Twitter, lah berdebatnya di lab itu udah. Nah, kita kan nggak berdebatnya di Twitter, ya. Berdebatnya di media sosial, sama-sama nggak ketemu, tapi masyarakat yang kecipratan hawa panasnya. Nah, kalau policy lab ini ya siapa sih yang nggak terima ya panggil semua sini, udah ngobrol sini kalian. Ya kalau di TV mungkin ada ya, sudah ada kayak acara-acara apa di TV kayak ILC, kemudian Mata Najwa dulu, sekarang udah nggak ada. Itu kan tempat kita mendengarkan, oh masing-masing. Dan tidak harus ada kesimpulan di situ. Tapi masalahnya yang di TV-TV itu kan tidak ada analis kebijakannya. Ya analis kebijakannya ya anchor-nya itu membawa acaranya itu yang juga mungkin tidak memiliki skill untuk melakukan analisis kebijakan. Nah ini SNA dan DNA, ya Social Network Analysis atau Discourse Network Analysis ini tahun 2020 ya, waktu perdebatan masalah revisi KUHP kalau tidak salah. Ini saya pernah pakai, tapi saya juga pakai untuk jaminan sosial di Indonesia, karena waktu itu ada permintaan bahwa kayak asuransi itu ternyata di Indonesia ini nggak laku, salah satunya mungkin karena ada aspek agama ya. Jadi kita suruh ngecek bener nggak sih ada aspek keagamaan tertentu yang menancap di keyakinan masyarakat Indonesia, sehingga ya masa depan itu serahkanlah ke Tuhan, jangan serahkan ke perusahaan asuransi misalnya begitu. Sehingga itu yang menyebabkan asuransi di Indonesia dilarang. Kita melakukan analisis discourse network analysis. Jadi kita bisa ketemu di sini isu yang muncul apa saja, sentimen agama dan sebagainya, hambatan politik dan seterusnya. Ini juga softwarenya yang murah ada, yang gratis ada, yang mahal juga ada. Tentu yang mahal itu data yang bisa diakses itu lebih dalam. Nah, tapi kalau yang gratis itu dengan menggunakan NoteXL biasanya saya. Nanti kalau teman-teman ingin nanti atau by request saja ya. Saya, untuk tutorialnya mungkin by request, mau request yang teknik yang mana, terutama yang menggunakan software. Kalau yang deliberative policy analysis itu tidak ada tutorialnya, karena itu intinya kan cuma bagaimana orang itu dikumpulkan dan berdiskusi, cuma itu aja. Tapi kalau ini ada softwarenya dan bisa ditutorialkan. Saya kalau tidak salah saya sudah buat juga tutorial untuk menggunakan SNA DNA dengan berbasis NoteXL. Tapi NoteXL itu hanya bisa mengekstrak data dari media sosial, khususnya Twitter. Kalau kita mau bayar, maka dia akan kasih kita data di web juga. Sehingga kita bisa melihat perbedaan di web. Semakin mahal bayarnya, semakin dalam data yang bisa dia kasih. Ya, mungkin beberapa itu menghilangkan identitas, ya, bahkan mungkin sampai ke email. Yang saya tahu itu email itu bisa diambil datanya. Makanya hati-hati dalam bermedsos itu, karena itu tadi sebenarnya diperjualbelikan. Nah, biasanya SNA dan DNA ini dipakai oleh lembaga-lembaga bisnis ketika dia mau jualan produk atau mau bikin produk ini, produk untuk seperti ini itu berapa banyak orang yang kira-kira nanti akan membeli dan sebagainya. Dan itu datanya diambil. Terutama dulu yang saya paling terkejut itu waktu ada lagi booming aplikasi yang membuat wajah kita foto ya, wajah kita sekarang, kemudian kelihatan bayinya itu wajahnya kayak apa. Nanti kalau tua itu wajah seperti apa, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah pakai itu. Dan itu ternyata aplikasi itu digunakan dalam sehari itu berapa juta orang. Dan itu datanya dijual oleh yang membuat aplikasi itu, sehingga bisa mengidentifikasi laki-laki, perempuan, wajahnya gimana, warna kulitnya apa. Sehingga nanti itu bisa dipakai untuk menentukan produk apa yang nanti bisa bahkan nama, alamat, umurnya berapa itu sudah diketahui. Nah itu basisnya sekarang di era kayaknya 2 minggu lalu atau sesi sebelumnya sudah membahas tentang big data ya. Nah big data itu sebenarnya kegunaannya untuk SNA dan DNA, dan ini bisa dipakai untuk melakukan tadi indikasi, ya, untuk melihat indikasi. Nah ini yang saya temukannya adalah indikasi, bukan diagnosis. Diagnosis itu ada masalah atau tidak. Kalau ada, syukur-syukur diagnosis itu bisa lebih dalam lagi. Kalau ada masalah, di mana masalahnya? Nah, dan ini indikasinya bisa ditemukan melalui SNA DNA. Nah, ini yang multi stakeholder, ini contoh saja, tapi ini intinya itu ada di sini. Ini juga sering saya pakai,
ya, terutama yang Advocacy Coalition Framework yang ACF tadi, yang model ACF. Jadi stakeholder-nya siapa ini by name. Nah, seringkali kalau anak-anak mahasiswa saya suruh itu nggak berani memunculkan nama, munculnya dinas ini, PT ini, munculkan namanya, itu wajib hukumnya. Kalau dalam satu dinas itu ada 3 orang yang terlibat, ya 3-3-nya dianalisis sendiri-sendiri. Jangan dianggap bahwa karena satu dinas pasti satu suara. Oh no, saya bilang gitu. Justru perbedaan itu sangat keras berada di dalam satu institusi yang sama itu. Antar kepala dinas dengan sekretarisnya bisa nggak nyambung itu, ya, itu bisa. Jadi jangan dianggap perwakilan dinas cuma 1 orang. Wah, saya kalau ACF nggak bisa. ACF itu semua diidentifikasi ini. Satu kebijakan kemudian di perannya apa, posisi mereka terhadap kebijakan itu mendukung atau menolak atau netral, kekuatan mereka apa levelnya sultan atau cuman wannabe ini lemah lah gitu ya, low dan sebagainya. Kemudian spesifik interest mereka apa ini dijabarkan satu persatu Pak dan Ibu. Jadi kualitatif itu sebenarnya susahnya setengah mati. Makanya saya dalam tanda petik agak sedikit perlahan-lahan meninggalkan kualitatif karena semakin saya mendalami kualitatif semakin saya ngerti Bapak ini kerjaan sulit. Semakin saya memahami kuantitatif, semakin saya tahu ini kerjaan gampang. Jadi kalau orang yang tahunya baru sedikit mengiranya yang kualitatif itu yang gampang, yang kuantitatif itu yang sulit. Ya itu kita coba nggak apa-apa, coba Bapak Ibu dalami aja. Lama-lama akan tahu sendiri bahwa yang terjadi itu yang sebaliknya. Yang kualitatif, gimana kita bisa mengisi satu kotak ini aja mungkin 2-3 hari baru bisa terisi. Coba kuantitatif, datanya udah dapat, softwarenya udah ketemu, dimasukin 2 menit jadi. Bukan saya bermaksud mempromosikan, tapi menyeimbangkan saja pemahaman kita yang selama ini mungkin masih menganggap kualitatif itu gampang, kuantitatif itu sulit. Nah ini yang policy performance assessment. Nah ini sama juga, ini checklistnya gampang. Jadi kebijakan publik apapun yang datang, pasien datang bawa kebijakan publik lagi sakit. Misalkan pasiennya itu adalah seorang bupati, bawa kebijakannya yang lagi sakit karena gagal terus, disuruh berobat ke kita sebagai dokter kebijakan publik, atau bidan ya, sebagai bidan kebijakan publik, asal jangan dukun aja ya. Sebagai dokter lah kita, ya gini pertanyaan-pertanyaan kalau dokter kan gitu, panas apa enggak, panasnya udah berapa hari, sudah minum obat apa saja, itu kan pertanyaan standar kita ketika kita ke dokter. Nah ini pertanyaan standar dokter kebijakan publik ini adalah seperti ini. Efek apa yang dimunculkan oleh kebijakan itu? Apakah yang diharapkan terjadi atau tidak? Kemudian apakah terdapat dampak dari kebijakan ini dari kelompok lain yang itu di luar dari kelompok yang diharapkan terdampak? Bagaimana biaya yang dikeluarkan? Kemudian apakah secara teknis bisa dilanjutkan atau tidak kebijakan itu? Siapa saja stakeholder yang terlibat? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan seorang dokter kebijakan. Jadi kelihatan dia itu benar-benar dokter kebijakan atau hanya doktor kebijakan seperti saya ini. Kalau dokter kebijakan itu kan hanya membaca aja kerjanya. Tapi kalau dokter itu yang benar-benar mengobati. Nah ini kira-kira dari Nutley, Wagler, dan Davis ini menyarankan ini pertanyaan-pertanyaan penting yang harus diajukan. Jadi ditanyakan efektivitas kebijakannya, ditanyakan dampaknya, ditanyakan nilainya, keadilannya seperti apa, ditanyakan biayanya berapa, ditanyakan visibility-nya, kelayakan untuk diterapkan seperti apa, ditanyakan penerimaan masyarakat itu seperti apa. Ini adalah pertanyaan penting ketika kita sedang mencari indikasi apa yang harus dipahami oleh seorang analisis terhadap kebijakan yang ada. Nah sekarang yang kuantitatif, nah ini yang gampang-gampang ini. Nah, ini ada location question. Sekali lagi ini cuman ibarat menu ini tester saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau ingin didalami secara lebih teknis sampai data-data dianalisis bersama-sama, diinterpretasikan bersama-sama nanti bisa. Nah, ELK ini bukan metode yang baru ya dari Leontief ini, bukan Leontief yang IO. Ini metode yang sudah sangat lama sekali, sekitar tahun 60-an bahkan mungkin 50-an. Tapi di dalam melakukan analisis kebijakan publik itu saya menemukan ada cara interpretasi dan cara pemanfaatan yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? ELK pada umumnya itu hanya untuk mengetahui sektor mana yang mengalami surplus dan sektor mana yang mengalami defisit. Hanya itu saja. Kalau surplus berarti sektor itu bisa dikembangkan untuk menjadi sektor unggulan karena bisa diekspor ke daerah lain. Kalau defisit berarti ya sektor itu kita harus mengimpor banyak. Itu kalau analisis ELK yang standar. Tapi dalam analisis kebijakan publik kita harus bisa memanfaatkan data itu menjadi lebih ini lagi. Nah misalnya di dalam ELK itu
saya mencoba untuk selalu mengkonsistenkan analisis LQ menggunakan 2 kurun waktu yang berbeda, minimal jaraknya 5 tahun. Ya. Kalau mau dimanfaatkan agak politis sedikit, ya jaraknya itu dipakai tahun pertama itu ketika periode awal menjabat, periode kemudian tahun yang kedua adalah periode akhir menjabat. Sehingga kita bisa tahu seorang kepala daerah tertentu atau pemimpin tertentu di dalam periode itu berhasil atau gagal dalam membangun ekonomi yang ada di daerahnya. Ya, itu kalau kita melakukan analisis politik berbasis pada kuantitatif. Ya. Jadi analisis politik itu tidak hanya rasan-rasan rasan-rasan bahasa Indonesianya, tidak hanya ngomong-ngomong aja, tapi dasarnya. Misalnya di sini, ini saya tidak cantumkan nama kabupatennya sengaja karena supaya tidak menimbulkan pertanyaan lebih jauh ya. Nah ini ada 17 sektor ya. Kita sekarang sektornya 17 ya. Nah di sini data saya kumpulkan biasanya PDRB ya. Kalau menggunakan data lain yang bukan bernilai rupiah ya, biasanya jumlah tenaga kerja, tapi di Indonesia itu jarang dipakai. Nah, biasanya di Indonesia yang dipakai PDRB, nilai uangnya, dan itu sudah disetarakan. Jadi nilai uang di tahun 2011 itu sudah dikonversi sama nilainya dengan nilai uang di tahun 2019. Ya, karena kalau tidak dikonversi ya bisa jadi sebenarnya kuantitasnya turun, tapi karena nilai tukarnya itu naik sehingga kelihatannya naik, sehingga nilai uangnya harus dipakai pada tahun ADAK tertentu. Nah, kemudian ketemulah nilai LQ-nya lah. Kalau LQ biasa itu cuma dilihat yang angkanya lebih dari 1, berarti itu bagus. Maka sektor mana ini? Pengadaan air, karena nilai LQ-nya 1,6, ini menurut analisis LQ yang biasa itu berarti bagus. Sektor ini surplus. Nah, sama juga dengan yang ini. Coba saya ambil contoh yang lain, misalnya, nah ini, sektor pengadaan listrik dan gas. Ini 0,9, oh ini jelek. Ini kalau analisis LQ yang konvensional, 0,9 ini jelek, 0,19. Ya, karena defisit. Tapi coba dilihat, sektor listrik dan gas ini 10 tahun yang lalu 0,15. 2011, itu 10 tahun yang lalu ya. Nah, 3 tahun yang lalu menjadi 0,23, terjadi peningkatan. Sehingga sebenarnya, oke lah sekarang di tahun 2021 mungkin masih defisit, tapi sektor ini punya potensi untuk menjadi surplus. Kenapa? Karena ada tren peningkatan. Sebaliknya coba kita lihat di sektor pengadaan air pengelolaan sampah, meskipun dia itu lebih besar dari 1 dan rumusnya LQ itu adalah hanya dilihat nilainya itu adalah lebih besar atau lebih kecil dari 1 dan ini lebih besar dari 1 berarti surplus. Nah, kita merasa safe, merasa aman dengan sektor pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, padahal coba dilihat datanya. 10 tahun yang lalu dia 2,02, sangat-sangat surplus, dan di tahun 2019 dia surplus tapi turun dengan sangat drastis. Bahkan penurunannya hampir 0,5. Jadi 1,5. Lah kalau kita mengandalkan ini bisa jadi kebijakan itu salah sasaran. Kenapa salah sasaran? Sektor yang kita sangka itu unggulan, sebenarnya sektor itu sedang menuju pada jurang kebangkrutan. Tapi kita tidak melihat tren, kita hanya melihat angka absolutnya. Dikira ini adalah sesuatu yang potensial, padahal belum tentu. Coba kita lihat ini yang besar-besar ini. Wah, ini sektor jasa keuangan dan asuransi. Waduh, nilai LQ-nya 4,02. Wah, pemerintah di daerah itu, wah, kita akan fasilitasi, kita akan kembangkan, ini sektor yang sangat potensial karena nilai LQ rata-ratanya dalam 10 tahun terakhir adalah 4,02, berarti sektor yang sangat surplus. Kita akan kembangkan sektor ini semaksimal mungkin. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya sektor ini juga sama seperti yang tadi sedang mengalami tren penurunan yang luar biasa. Dan kalau investasi sudah terlanjur diberikan di sini sebanyak-banyaknya, padahal sektor ini adalah sektor yang sedang tadi itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Kita mengabaikan sektor seperti pengadaan listrik dan gas karena nilai rata-ratanya 0,19, padahal sektor ini sebenarnya lebih prospektif ketimbang sektor jasa keuangan tadi yang nilainya besar tapi sedang menurun. Sementara sektor listrik dan gas nilainya kecil tapi sektor ini memiliki prospek dalam 10 tahun saja mengalami peningkatan seperti ini. Sehingga kalau pemerintah menginvestasikan ini, jangan-jangan itu lebih menguntungkan pada berdampak perekonomian masyarakat ketimbang menginvestasikan di sektor yang nilai LQ-nya itu jauh lebih tinggi.
Nah, inilah cara ngitungnya gampang. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu cara ngitungnya gimana, tapi cara membacanya itu yang lebih penting. Ya, kalau cara ngitungnya gampang, suruh aja mahasiswa magang itu yang daripada suruh bikin kopi sama fotokopi. Mereka disuruh aja ngitung, kemudian hasil hitungnya kasihkan ke Bapak Ibu, biar baru dianalisis. Nah, itu yang mungkin mahasiswa S1 nggak bisa. Nah, itu harus analis kebijakan yang melakukan itu. Nah, kemudian yang tadi saya bilang, lebih banyak mana sektor yang menurun. Kalau di sini coba kita hitung. Ada satu nilai IQ-nya di atas satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sektor yang nilai LQ-nya lebih tinggi dibanding satu. Berarti ada 7 sektor yang nilai LQ-nya di bawah satu. Artinya sektor yang mengalami surplus itu lebih banyak daripada sektor yang mengalami defisit. Kalau dilihat dari rata-rata LQ. Sektor yang surplus lebih banyak daripada sektor yang defisit. Berarti kita bisa mengatakan dalam 10 tahun terakhir pembangunan itu berhasil. Kenapa kok berhasil? Karena ada 10 sektor yang mengalami surplus dan hanya ada 7 sektor yang mengalami defisit. Sehingga lebih banyak sektor yang mengalami surplus, lebih banyak devisa, lebih banyak perekonomian masyarakat terangkat. Tapi ingat, coba kita lihat dari dimensi yang lain. Nah, ini pentingnya multidimensional itu. Coba kalau dilihat dari trennya lebih banyak yang menurun atau meningkat. Ternyata setelah dihitung yang meningkat cuma 3. Yang lainnya sektornya turun semua. Nah, berarti yang mengatakan bahwa 10 tahun terakhir ini perekonomian membaik itu benar. Karena ada dasarnya. Yang mengatakan bahwa 10 tahun terakhir itu perekonomian makin hancur itu juga benar. Lalu yang benar yang mana? Nah ini ya, monggo. Yang jelas seorang analis kebijakan harus paham dan bisa membedakan dan bisa melakukan analisis yang tajam. Ya ternyata kok dibilang membaik juga bisa, dibilang menurun juga bisa. Ini nanti pasti jadi bahan diskusi dan pertanyaan. Lalu yang benar yang mana Pak? Nah, monggo nanti kita diskusikan. Nah ini yang regresi. Regresi ini paling populer dan paling mudah untuk dilakukan dan paling mudah juga diinterpretasikan. Jadi ini ada Y, ada X. Kita ingin mengukur, misalkan Y di sini bisa macam-macam ya, bisa kesejahteraan, bisa kesehatan, bisa pengangguran, bisa pendapatan. Tapi yang jelas X-nya di sini adalah ruang intervensi, ya, ruang intervensi atau ruang kebijakan yang selama ini kita lakukan. Jadi program-program dan subkomponen sampai subkomponen ada, nggak tahu di satu kabupaten kota itu ada ribuan program kalau tidak salah. Dalam komponen DPA itu dalam satu kabupaten mungkin ya seribuan lah ya program kegiatan, dan itu adalah intervensi. Yang diintervensi, yang kita intervensi itu adalah variabel bebas. Nah, tujuan kita IKU ya, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, tingkat kesehatan adalah IKU kita itu. Nah, ini sebenarnya data itu melimpah ya di kabupaten kota itu, tapi saya nggak tahu diapain data itu. Karena saya tahu sendiri hampir tiap tahun itu Bapeda itu bikin laporan itu yang ke LPPD sendiri, LKPD sendiri, dan itu semuanya berisi angka tumpuk-tumpukan. Saya nggak tahu dipakai apa angka-angka itu, saya nggak ngerti. Tapi sebenarnya itu adalah aset dari seorang analis kebijakan untuk dibuat analisis. Ya, dari program itu adalah jadi jumlah jam kerja, sumber air minum, fasilitas BAB, jenis kloset, tempat pembuangan air, kepemilikan ternak, dan semua program-program yang kita lakukan di dalam APBD itu, di dalam APBN itu adalah variabel bebas. Nah, kita tinggal melihat dan menguji efektivitasnya terhadap variabel tergantung kita. Variabel tergantung kita itu apa? IKU itu semua. Ya, terutama yang relevan lah ya. Jadi program-program untuk ketenaga kerjaan berarti Y-nya itu adalah jumlah pengangguran. Nah, ini gimana hubungannya, kontribusinya seperti apa, signifikannya seperti apa. Nah, ini bisa menjadi indikasi bahwa memang ada problem di kegiatan-kegiatan A yang ternyata tidak signifikan sama sekali terhadap peningkatan kesejahteraan. Ngapain diteruskan program itu? Misalnya fasilitas BAB ini ternyata bintangnya nggak ada. Ya. Sudah koefisiennya kecil, bintangnya nggak ada. Berarti kan nggak signifikan BAB kalau ngomong kesejahteraan. Jadi orang masyarakat yang memiliki ODF ya, ODF tinggi, ODF rendah itu tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Karena mungkin kesejahteraan ekonomi. Tapi ingat bahwa fasilitas atau pengurangan ODF itu berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Karena meskipun koefisiennya kecil, tapi bintangnya 2. Berarti kan nilai P-value-nya kan lebih kecil daripada 0,05. Bisa jadi 0,00001. Berarti sangat-sangat signifikan sampai bintangnya 2 ini.
Kalau bintangnya 1 signifikan, tapi ya lumayan signifikan. Tapi kalau bintangnya 2, bintangnya 3 itu sangat-sangat signifikan. Nah, kita ingin menguji nih semua program-program kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan, kita kumpulkan, kita jadikan semuanya sebagai variabel bebas. Semua indikator-indikator ukuran keberhasilan itu kita jadikan sebagai variabel terikat. Nah, kita uji semuanya ini, hasil-hasil data-data yang dilaporkan di LKPJ, LPPD, apalah segala macam, lakib, sakib, dan sebagainya itu, kita kumpulkan data-data itu, kita lihat korelasinya. Kalau ternyata nggak signifikan, tapi program itu selalu ada terus tiap tahun. Kenapa? Karena nggak punya ide lain selain programnya itu. Padahal sudah teruji secara statistik bahwa program ini tidak ada kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan, tapi kok selalu ada. Lebih parah lagi, anggarannya selalu dinaikkan tiap tahun. Nah, itu bisa sebenarnya kalau mau dilakukan. Itu kalau epistemic governance-nya udah jalan ya, tapi kalau epistemic governance-nya belum jalan ya itu bisa. Nah, ini dengan menggunakan permodelan aljabar sederhana ini sangat gampang ya. Ini datanya juga tidak terlalu banyak, beda matematik dan statistik ada di sini. Kalau yang permodelan aljabar ini saya juga sudah ada tutorialnya, dan ini sangat mudah, nggak perlu pakai software macam-macam, softwarenya gratis semua. Jangankan softwarenya, laptopnya juga gratis. Jadi laptopnya tinggal pakai, maksudnya apa, laptop dimanapun itu kan pasti ada Excel-nya. Kalau ada Excel, bisa dipakai tambah kurang bagi, berarti bisa dipakai untuk menggunakan permodelan aljabar. Ini saking murahnya. Saya ingin menggambarkan, menarasikan, saking murahnya metode aljabar ini, tinggal kita kumpulkan saja data yang berpengaruh terhadap apa ini sama ya, seperti forecasting juga. Nah, kita bisa tahu bahwa kalau misalnya ini terkait dengan produksi beras, ya, kemudian kita produksi beras itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Ya, oleh faktor alih fungsi lahan, oleh faktor hama, kinerja irigasi, dan kalau kita ingin meningkatkan produksi beras, itu yang dimanipulasi. Manipulasi ini mohon diperhatikan ya, bukan dalam pengertian negatif ya. Dimanipulasi itu adalah diintervensi ya, mungkin bahasa yang lebih pas. Apa sih yang harus kita intervensi dalam konteks kita? Nah, tinggal dimainkan saja di sini, misalnya tentang pengelolaan pertanian. Pengelolaan pertanian faktanya 0,75. Kalau pengelolaan pertanian itu angka 0,75 dijadikan 0,85, langsung diketik saja di sini 0,85 di enter, otomatis maka gambar yang ada di sini akan berubah. Nah, mungkin gambar di sini adalah produktivitas yang kuning ini ya. Kalau produksi beras ketika 0,75 ini diganti 0,85, lalu garis kuning ini berubah secara otomatis menjadi naik. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa kebijakan yang harus dibuat itu bukan tentang irigasi, bukan tentang pengendalian hama, bukan tentang fungsi lahan, tapi tentang pengelolaan pertaniannya, yaitu meningkatkan pengelolaan pertanian dari 0,75 menjadi 0,85. Gimana caranya? Ayo di FGD-kan. Tapi FGD-nya itu benar-benar fokus group discussion. Kenapa? Karena di FGD itu nggak bahas irigasi. Kenapa nggak bahas irigasi? Karena kita sudah tahu bahwa hanya dengan meningkatkan pengelolaan 0,85, peningkatan produksi berasnya akan meningkat. Jadi FGD-nya itu hanya membahas tentang pengelolaan pertanian. Kalau ada di forum FGD ngomong tentang irigasi, ya mohon maaf Bapak, Ibu, kita di sini tidak membahas irigasi karena kita sudah menggunakan sistem yang konservatif dengan kualitas irigasi kita 0,65 ini sudah cukup. Yang sekarang kita bahas adalah tentang bagaimana pengelolaan pertanian dari meningkatkan dari 0,75 menjadi 0,85. Nah, ini sehingga posisi dari analis kebijakan, dari policy expert itu di atas dari sektoral expert. Ini loh yang tadi saya maksudkan di awal analisis for policy. Seharusnya dipanggil pertama dulu itu adalah Bapak Ibu semua, bukan ahli pertanian. Ahli pertanian itu mungkin dia ahli hama, tapi dia tidak ahli irigasi. Mungkin dia ahli tanah, tapi dia tidak ahli tentang hama dan penyakit. Tidak ada ahli pertanian yang menguasai semuanya, mulai dari tanah, hama, penyakit, irigasi, kultur jaringan, itu nggak ada. Pasti mereka tuh punya keahlian yang lebih spesifik. Nah, seharusnya yang dipanggil pertama itu adalah seorang analis kebijakan publik, sehingga dia meskipun tidak tahu apa-apa tentang pengelolaan pertanahan, tidak tahu apa-apa tentang irigasi, tidak tahu apa-apa tentang penyakit, tapi seorang analis kebijakan tahu di mana letak problem berdasarkan data yang dimiliki. Sehingga tidak perlu mengundang pakar irigasi, tidak perlu mengundang pakar hama, tidak perlu mengundang pakar alih fungsi lahan. Cukup yang diundang adalah pakar teknik-teknik pengelolaan pertanian. Apakah menggunakan teknik konservasi, apakah menggunakan teknik tradisional, apakah menggunakan alat-alat modern, itu yang diundang. Ini dengan aljabar bisa ketahuan. Nah, input-output analisis ini yang
Untuk sektor unggulan, nah ini harusnya Bapak Ibu analis kebijakan itu harus terlibat dalam dunia politik. Ya mohon maaf ini bahasa saya mungkin agak terlalu vulgar. Artinya apa? Para kandidat-kandidat itu ketika kampanye, mereka selalu mengatakan bahwa prioritas pembangunan kami apabila terpilih akan melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya, ya kan? Nah, padahal apakah memang benar daerah itu memiliki prioritas di sektor-sektor yang disebutkan tadi? Nah, input-output analisis dari Leontief ini sebenarnya menghasilkan informasi yang ini juga sudah ada tutorialnya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar secara lebih detail, monggo, nanti akan kita sediakan sesi khusus tentang tutorial ini. Nah, analisis input-output ini bisa itu adalah daya tarik dan daya dorong. Ini beda. Daya tarik ya, itu adalah ketika sektor A yang memiliki pull faktornya kuat, maka ketika sektor A ini berkembang, sektor lain akan ikut berkembang. Contohnya yang paling sering dicontoh itu adalah pariwisata. Seorang bupati itu tidak perlu memikirkan sektor lain. Kasarnya begitu, ekstrimnya begitu. Cukup kembangkan pariwisata. Maka ketika pariwisata di daerah itu menguat, investasi pemerintah yang uangnya nggak banyak itu dimaksimalkan di sektor pariwisata, maka sektor pertanian akan ketarik, sektor perhotelan dan warung-warung makanan akan ketarik, sektor pertanian akan ketarik, sektor perikanan akan ketarik. Itu yang dinamakan dengan pull factor atau pull power. Nah, analisis input output ini bisa mengetahui sektor mana yang memiliki daya tarik yang paling kuat. Jadi bisa narik sektor-sektor lain juga. Kalau dia itu maju, sektor lain ketarik juga, itu bisa dihitung di sini. Tapi juga ada push faktor. Oke, saya ingin mengembangkan, misalkan seorang kepala daerah sepakat saya mau mengembangkan pariwisata karena saya tahu pariwisata ini yang paling memiliki push atau daya tarik tadi ya, push faktornya kuat. Nah, kalau saya mau mengembangkan pariwisata, saya harus nyari apakah semua duit APBD dikembangkan ke pariwisata semua, atau ada sektor lain yang menunjang pariwisata yang paling kuat, yang itu juga harus saya kembangkan. Oh, ternyata ketemu sektor lainnya adalah sektor makanan dan minuman misalnya, atau mamin. Nah, sektor mamin ini adalah sektor yang memiliki push faktor, daya dorong yang paling kuat terhadap sektor pariwisata. Sehingga prioritas pada pariwisata dan mamin itu adalah sebuah rumus atau ramuan ampuh. Karena apa? Karena sektor pariwisatanya itu bisa narik sektor-sektor lain untuk mempercepat penguatan pariwisata, digenjot sektor mamin karena hasil analisis IO-nya ketahuan yang memiliki daya dorong paling kuat adalah terhadap sektor pariwisata adalah sektor mamin. Nah, kalau seorang kandidat itu ngomong kampanye itu sudah seperti ini, waduh, luar biasa. Makanya saya katakan bahasa guyonannya, analis kebijakan publik itu harus ikut dalam sebuah percaturan politik. Terutama kandidat-kandidat itu harus diberi insight. Jadi nggak sekedar baca koran tiba-tiba besok jadi bahan kampanye. Gitu. Tapi yang dibaca sebelumnya harus hasil dari analis. AHP dan MCA ini juga sudah ada ya, tutorialnya, monggo kalau mau belajar ini. Ini adalah teknik pengambilan keputusan aja biasa. Kriteria apa yang dipakai ini kayak milih mobil ya. Kebijakan publik itu ada beberapa alternatif karena tadi definisi sekian banyak definisi dari 1972 sampai 2015 semuanya itu selalu mengatakan harus ada alternatif, nggak boleh analis kebijakan itu menyodorkan hanya satu alternatif, harus disodorkan lebih dari satu alternatif, 2 atau 3 alternatif. Nah, ketika seorang decision maker itu akan memilih, maka dia bisa menggunakan AHP atau MCA. AHP itu adalah analytical hierarchy process, atau sering kalau saya dulu belajarnya awal itu adalah multi kriteria analisis. Jadi ibarat milih mobil, kita dalam membeli mobil itu pertama ada banyak kriteria ya, harganya, warnanya, bensinnya irit apa enggak, modelnya dan sebagainya. Dan sekian banyak kriteria kita bingung mobil mana yang memenuhi semua kriteria, dan itulah fungsi dari AHP ini, kita bisa membantu kita untuk nilai yang paling optimum itu yang di aspek yang mana sehingga oke, kalau gitu saya memilih kebijakan yang A. Nah, ini cost benefit analysis ini juga sering disalahartikan. Ya, ini saya coba akan, mohon maaf kan spend waktu mungkin saya sudah kelewat waktunya, mohon maaf. Untuk cost benefit analysis ini juga sering disalahartikan, dikira cost benefit analysis itu adalah
untuk menghitung apakah investasi yang saya lakukan ini mendapat keuntungan berapa besar ya di sektor publik. Itu juga sama nasibnya cost benefit analysis dengan LG. Kenapa LG nggak populer di kajian kebijakan publik, karena dikira itu adalah analisis tentang sektor-sektor unggulan. Atau tadi forecasting itu juga salah paham, dikira itu, bahkan saya diskusi sama teman di statistik juga begitu. Oh iya ya benar juga, saya selama ini nggak berjalan ke sana. Nah, CBA ini juga sama nasibnya. Kenapa tidak populer? Dikira ini adalah turunan dari NPN, padahal tidak. CBA ini menjadi alat monitoring kebijakan, alat MONEF. Jadi ini contoh ya. Contohnya ini adalah tentang proyek, ada 3 pilihan, pemandian air panas, Bayanan, wisata religi, yang kolam renang Kartika ini misalnya. Kemudian yang di CBA ini adalah rehab kolam renang Kartika. Ini kolam renang milik BUMD maksudnya ya. Kolam renang milik BUMD untuk meningkatkan pariwisata. Nah, ternyata di sini hasil CBA-nya menunjukkan bahwa yang biru ini adalah benefit, yang kuning ini adalah cost. Sehingga di tahun ketiga kurang lebih, ya, mungkin tahun 3,5, ini cost, ini benefit sudah melewati cost, karena cost-nya tinggal maintenance dan benefit-nya ini selalu akan meningkat sehingga keuntungannya akan meningkat. Sehingga oke, seorang kepala daerah sepakat saya akan investasikan dan alokasikan dana publik untuk pengembangan destinasi wisata, dalam ini adalah kolam renang Kartika. Kenapa? Karena dalam 3 tahun ke atas maka PAD akan meningkat karena jumlah benefit akan lebih tinggi daripada jumlah cost. Lalu diinvestasikanlah di situ, lalu ditagih janjinya. Nah, ketika Bapak Ibu atau siapapun yang menjabat sebagai direktur dari BUMD yang bernama Kolam Renang Kartika ini bekerja, maka angka-angka ini semua, ya, angka-angka yang ada di sini, ini semua adalah menjadi alat kontrol dan alat monitor. Kenapa? Kalau angka-angka di sini berubah, ya misalkan 259271, ini tahun ke-0 ya, tahun hari ini dilantik, maka bulan Desember harusnya data pendapatannya 259271, kemudian per bulan Desember hanya 1.509, berarti kan tidak mencapai target, maka garis ini juga tidak akan seperti ini nasibnya di masa yang akan datang. Demikian pula angka-angka yang lain, daya saing, indeks daya saingnya ini dievaluasi tiap tahun, peningkatan pendapatan ekonomi kreatif juga diupdate tiap tahun. Kalau angka ini ternyata tidak tercapai semua, berarti skenario ini yang garis biru dan garis oranye ini juga tidak akan terjadi seperti itu. Sehingga siapapun yang bertanggung jawab terhadap proyek ini harus menggunakan angka-angka ini sebagai acuan mereka dalam bekerja. Kalau bisa itu diturunkan menjadi target kinerja tahunan, ya, atau IKT. Saya nggak tahu IKT kita ini indeks capaian target capaian kerja tiap tahun itu apakah diturunkan dari CBA yang kita lakukan di semua program, lalu ketemu untuk mencapai target itu per tahunnya harus mencapai angka berapa di aspek apa saja, itu juga masih belum seperti itu. Ya, saya memahami kenapa, karena kita belum epistemic governance. Sehingga saya tidak tahu, wallahu alam bisawab ya bahasanya itu, apakah RPJM, RKPD, dan sebagainya itu sudah disusun berdasarkan target-target seperti ini atau tidak. Nah, kita sedang menuju ke sana, sedang OTW, ya bahasa anak-anak sekarang, kita sedang OTW, epistemic governance. Tapi saya yakin, saya optimis kita akan sampai ke sana. Nah, kemudian SWOT analisis. Oke, saya akan skip saja ini sudah. Nah, kembali lagi, ya, kembali pada kesimpulan awal kita tadi, diagnosis, indikasi, dan terapi. Yang penting adalah diagnosis dan indikasinya. Ya, diagnosisnya tadi sudah ada beberapa alat, mulai dari policy capacity sampai forecasting. Indikasinya juga ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, dari situ kita bisa menyusun atau menawarkan terapi. Nah, ini terapinya itu sudah sangat kontekstual, ya, tidak ada rumus tertentu untuk mengatakan terapinya apa. Tapi tadi ketika sudah tahu masalah peningkatan produksi beras itu masalahnya bukan di irigasi, masalahnya bukan di alih fungsi lahan, tapi masalahnya adalah di teknik pengelolaan pertaniannya. Jangan sampai terapinya adalah membangun irigasi. Oh, sudah tahu didiagnosis dan indikasinya menunjukkan nggak ada masalah dengan irigasi, kenapa proyek yang muncul adalah membangun irigasi baru? Nah, ini kan nggak connect. Ini yang paling penting untuk melakukan koneksi itu. Atau tadi aspek individunya sudah dikatakan tidak ada masalah, kok malah
terapinya melakukan pelatihan analis kebijakan publik misalnya. Padahal sudah diketahui aspek individunya nggak masalah, yang masalah adalah aspek sistemnya misalnya. Tapi kenapa kok kebijakannya atau programnya yang disasar adalah pada level individual skill. Nah, rekomendasi kebijakan harus spesifik. Jadi ini yang sering kali saya sesalkan dan saya harapkan tidak terjadi. Jadi rata-rata rekomendasi kebijakan itu menjadi sesuatu yang sangat abstrak ya. Pemerintah harus lebih peduli pada lingkungan ini. Kalau ada mahasiswa saya kemudian membuat tesis atau membuat disertasi, kesimpulannya pemerintah harus lebih peduli pada lingkungan. Aduh, ini saya paling sedih kalau sudah seperti itu. Dan mohon maaf nanti kalau analis kebijakan kemudian pemerintah harus lebih proaktif dalam menanggulangi kemiskinan, ini kok rekomendasi apa kok pemerintah lebih proaktif? Jadi, rekomendasi yang spesifik seperti tadi. Ya. Pemerintah harap meningkatkan tata guna teknologi produksi pertanian dan tidak perlu membangun irigasi baru, itu sudah efektif, sudah bagus karena spesifik langsung. Bukan pemerintah harus peduli pada warga miskin, pemerintah harus lebih menjaga lingkungan. Nah, ini bikin analisis tebal 200 halaman hasilnya cuma pemerintah harus lebih peduli pada lingkungan, ini kan gimana? Tidak actionable gitu loh rekomendasinya. Ya, jadi itu yang penyakit yang sering kali muncul dari seorang analis kebijakan itu akhirnya kesimpulannya begitu global dan abstrak. Nah, ini contoh laboratorium kebijakan publik ini sangat penting Bapak Ibu. Semuanya harus punya laboratorium kebijakan publik ini. Nah, tugas utama di laboratorium kebijakan publik itu apa? Kumpulkan semua data-data itu, mulai kabupaten dalam angka, data LKPJ, data LPPD, data survei dinas, belum lagi ngambil data itu melimpah. Saya yakin di Indonesia ini nggak kekurangan data, jangan ditanyakan valid atau tidak, karena ya valid atau tidak itu sulit. Tapi data itu melimpah. Dan belum ada institusi yang secara serius di pemerintah daerah, kalau di sebenarnya lembaganya sudah ada. Kita sudah punya Barenlitbang, sudah punya Pusdatin, ya. Di daerah itu sudah punya Bapeda dan sebagainya, sudah punya badan penelitian. Tapi belum ada laboratorium kebijakan publik yang itu mengekstrak semua data. Kemudian kerjaannya di sana para analis kebijakan ini ya main-mainkan data itu dengan forecast, main-mainkan data itu dengan regresi, main-mainkan data itu dengan MCA, dengan AHP, segala macam, sampai akhirnya suatu ketika loh, ternyata ada masalah di sini dan ini belum banyak yang tahu, kita segera membuat nota dinas. Nah, nota dinasnya itu berdasarkan dari, nah bahkan di Melbourne, di Australia itu sudah ada laboratorium kebijakan publik itu yang mengkombinasi antara neuroscience dan public policy. Di sini, can neuroscience be harnessed to make public policy more effective and attractive. Mereka sudah mengkombinasi laboratorium kebijakan publik di Australia itu sudah jauh sekali. Jangankan pakai regresi itu itu apa itu purbakala, pakai forecasting purbakala. Mereka sudah mengcombine antara public policy dan neuroscience. Jadi otak-otak manusia, sifat-sifat perilaku itu dipakai untuk menganalisis kalau dia mendapat respon kebijakan penaikan pajak itu gimana dan sebagainya, sudah dipakai. Nah, mohon maaf Pak Asrofi, mungkin saya sangat melewati waktu yang sudah pas ini Pak. Oh, pas ya. Nah, mudah-mudahan Pak Fadilah. waktu untuk didiskusikan dan didalami. Dan lagi untuk yang teknis-teknis bagaimana memproses secara statistik dan sebagainya, kalau memang dibutuhkan dan Bapak Ibu berkenan, nanti kami siap insya Allah untuk diskusi lagi yang lebih operasional dan sifatnya tutorial. Cuman kan tadi ada banyak ya, apakah semuanya atau mungkin dipilih beberapa saja, nanti bisa kita diskusikan. Baik, untuk ini kan waktu sebenarnya saya kembalikan Pak Asrofi selaku moderator. Terima kasih. Matur nuwun Pak Fadilah. Baik Bapak Ibu, sudah kita ikuti bersama ya. Materi yang sangat padat ya. Materinya sangat luas, dikemas untuk kajian yang waktunya kurang dari 2 jam ya. Bapak Fadilah telah menyampaikan dasar filosofis dan teoritis bagi para analis kebijakan dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Tadi juga sudah disampaikan ya, berbagai hal termasuk teknik-teknik analisis yang dapat digunakan para analis kebijakan nantinya.